Halo, jam berapa nih? Jam 8, jam 9. Halo, Mas. Masuk nggak suara tes? Tes, tes. Suara masuk nggak suara? Masuk suara masuk. Oh, oke, oke. Dan 15 menit lagi lah mulai. Kalau mau tanya-tanya sekarang, mumpung masih dikit, mau tanya-tanya, bisa tanya sekarang nggak apa-apa. Oh iya, saya lupa apa yang mau saya tanyakan ini. Bisa tanya, yang mau tanya, mumpung masih udah masuk nih. Mumpung yang awal-awal lebih enak, bisa tanya banyak. Kemarin tuh ada kendala ininya premiumnya belum diurus, ininya belum diurus. Bisa tak urus nih premium dan lain-lain. Jadi biar waktunya nggak habis tengah-tengah. Sama ada migrasi nih keramaian orderan apa namanya banyak lead-nya masuk, jadi harus migrasi website juga sekarang. Oh iya. Oh ini Mas, yang masalah restoran. Mm-mm. Saya itu kan udah saya bikin promo-promonya tuh. Mm-mm. Nah, promo-promo diskon-diskonnya udah saya keluarkan tadi di IG sama di Facebook. Mm-mm. Kayaknya belum ada, mungkin karena baru kali. Karena nggak ada traffic mas, namanya mas baru mas. Jadi kalau pada saat itu ada promo harus dilakukan iklan mas. Iklan untuk promosi, dia harus mengeluarkan uang untuk traffic. Kalau apalagi awal yang belum pernah apa namanya, belum punya followers, belum punya ini, belum punya traffic, harus beli traffic kalau mau cepet. Iya, tadi kita kebetulan pakai Telegram lokal sini kan kita bikin iklan-iklan gitu kan untuk produk makanan. Kita kan bikin video makanan gitu, Mas. Mm-mm. Nggak ada yang datang. Iya, Kalau jadi selebgram itu mahalnya susah di ini mas, susah di apa ya, susah di track, jadi nggak bisa belajar ini efektif apa nggak tahu salahnya di mana, makanya aku jarang pakai selebgram. Paling kalau butuh konten doang, males bikin konten gitu. Kalau dari jadi selebgram sendiri itu lebih kayak gambling. Kalau di saya sih jadi seperti itu. Tapi ada juga yang efektif kok, yang mainnya di apa namanya Instagram kota itu lebih hanya mas. Kalau orang makanan tuh paid promote, Instagram kota kadang-kadang. Jadi orang kalau follow kota mana terus lihat di situ gitu. jadi bagusnya gimana itu, Mas? Kalau aku sesuai sama yang aku lakuin, biasanya aku iklan Iklannya maksudnya gimana tuh iklannya? pakai Facebook Ads. Berbayar, iklan berbayar ya? Iya, iklan berbayar, retest namanya. 100.000 kelihatan nanti hasilnya. 100.000 kira-kira yang lihat berapa, yang datang berapa, dikasih diskon, misalnya diskonnya suruh masukin nama sama email. Setelah itu nama sama email, kalau udah masukin dapat dapat voucher. Nanti yang dapat voucher berapa, yang datang berapa kan kebaca di situ, Mas. Dari promosinya itu efektif apa enggak dari situ. Iklannya sama siapa kita bayarnya itu? Ya sama Facebooknya, Mas. Di Facebooknya. Kayak Mas Facebook. di sini kan dari iklan, Mas. Oh, gitu ya. Mas tahu saya dari mana? Dari iklan. Ya udah. Kemarin saya ada mau ikut iklan itu, tapi dia nggak bisa katanya. Posisi dia iklannya khusus untuk daerah Kediri. Loh, gimana saya bilang ini. Harus belajar iklan. Nah, itu juga belajar. Ini ada yang Kemarin ada saya nanya, ikut, jadi oh, ikut itu kan dia mau nawarin iklan, bikin iklan. Saya bilang oke lah, saya setuju kalau mau bikinin iklan buat saya kan. Berapa tuh? Sekitar 1.000. Ditanya dari mana Bangka Belitung, katanya nggak bisa Pak, kita khusus untuk wilayah Surabaya dan Kediri. Wah, bilang repot juga saya bilang nih. Enggak Iklan. bisa, Mak. Bisa di mana-mana. Mau iklan ke Amerika juga bisa. Jadi saya mau nyari iklan yang lain dulu. Iklan belajar sendiri aja, Pak. Jangan ngasih ke orang. Iya, coach, VIP 3 bulan tuh gimana? Oke, yang 3 bulan tuh gini jadinya. Kan kebanyakan orang itu awalnya itu mintanya beli course nih. Mas, saya mau bangun bisnis dari nol sampai bisa, ya apa caranya? Atau bangun jadi dosen digital marketing, semuanya itu di mana? Nah, kalau course sebenarnya tuh, course itu
kan kayak buku ya hitungannya ya, buku online lah hitungannya, buku atau video online. Nah, itu kan nggak tahu arahnya kemana. Jadi pertama kalau pas pun beli course-nya dikasih belum tentu praktek itu pertama. Kalau pengalaman saya pun juga orang yang suka beli course, suka baca buku, tapi kan baca tahu ilmunya nggak praktek juga nggak ada hasilnya pertama. Iya. Kedua, kedua habis orang beli nggak lihat alasannya sibuk ini sibuk itu terus nggak ada hasilnya juga. Jadi banyak gagalnya. Akhirnya Iya. saya buat namanya tantangan. Tantangan itu saya kasih PR, saya suruh ngerjain. Jadi Mas lihat doang, Mas tanya-tanya, terus tahu-tahu paham-paham tapi nggak dikerjain juga nggak mungkin ada hasilnya kan, nggak mungkin jadi lah. Hitungannya sama kayak orang orang olahraga atau orang gym, orang diet lah. Mas saya mau six pack, oh ya udah makannya itu harus makan ini, tidurnya harus benar, olahraganya seminggu 3 kali ke gym. Ini programnya, ini pola makannya, terus nggak dilakuin, ya nggak mungkin bisa badannya six pack sampai mati. Meskipun beli programnya hampir ratusan juta juga nggak mungkin bisa. Sama kayak bisnis juga sama. Bisnis juga gitu. Mas mau tahu semua cara iklan, Mas mau tahu semua cara cara bisnis seperti apa, mau tahu cara riset, mau tahu copywriter, udah baca semua buku di dunia. Kalau nggak dilakuin juga nggak mungkin bisa ada hasilnya gitu. Nah di VIP yang 3 bulan ini aku bikinkan 3 bulan tuh ada programnya dan disuruh action, jadi suruh ngerjakan dari nol dari cara riset, diajarin suruh riset, saya suruh riset, bukan cuma saya ajarkan caranya terus saya suruh kasih PR, dan mas yang PR-nya ini harus dikerjain sama sama orang yang mau emang bangun bisnis selama 3 bulan. Nah di situ tiap hari aku kasih PR itu 1 jam sampai 2 jam aja karena breakdown 3 bulan. Soalnya kalau aku launching 1 minggu 2 minggu udah bisa launching. Kalau normal kalau mau ngejar ya. Kalau aku kan kerjanya 8 jam 10 jam sehari. Kalau orang mungkin masih aku masih mau nyoba-nyoba ya udah aku kasih waktu 2 jam sehari lah selama 3 bulan atau 1 jam sampai 2 jam sehari lah selama 3 bulan itu lakuin. Ada PR-nya dari nol. Phase pertama itu adalah phase untuk thank you. Phase pertama adalah phase untuk bangun bisnis. Jadi dari 0 sampai 1 bulan pertama harusnya kamu udah punya bisnis online yang jalan. Udah launching bisnisnya. Di phase kedua dari habis launching kita lihat datanya. Apakah ada yang kurang? Biasanya pasti ada yang kurang. Namanya orang launching pertama pasti ada kekurangan. Oh, kekurangan di mananya? Apakah di harganya kurang pas? Apakah di copywritingnya kurang pas? Apakah di penawarannya kurang pas? Di situ kita optimasi di phase kedua. Nah, di phase kedua itu optimasi. Nah, di phase ketiga kita lakukan namanya scale up. Nah, scale up tuh langsung ini udah ketemu nih habis optimasi, winning. Winning itu berarti untung. Nah, gimana caranya dari untung mungkin cuma 1 juta sehari jadi untung 1 juta sehari atau 10 juta sehari. Jadi untung 1 juta sehari. Nah, itu di scale up. Nah, itu keahlian saya. Scale up cepat. Dibangun dan lain-lain. Oke, sekarang mau tanya, saya ikan di FBS tapi sering kena AME, ada solusinya nggak? Kalau nggak mudah kena AME, bisa pakai akun agensi tapi nggak boleh jualan barang-barang yang melanggar TOS. Atau iklannya apa bikin beli akun lagi, tergantung produknya yang dijual itu emang produk AME apa produk nggak AME. Kalau produk AME, solusinya adalah ternak akun dan manajemen akun Facebook. Gitu. Kalau emang produknya nggak AME, mendingan pakai akun agensi, beli apa sewa akun agensi. Itu lebih aman biar nggak kena AME. Karena di situ nanti diajarin juga apa, tapi ya harus sesuai ngikutin TOS. Jadi tergantung Mas mau ngikutin TOS apa enggak. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Itu sementara ikut yang promo ikut yang apa namanya itu? Yang berbayar itu ya, iklan berbayar itu ya. Kalau saya ngajarkannya iklan berbayar di awal karena lebih cepat. Kalau mau cepat 3 bulan mau omset miliaran ya harus iklan berbayar. Kalau di saya karena saya melakukan itu. Ada yang bisa nggak pakai iklan berbayar tapi bukan saya. Jadi saya ngajarinnya yang saya bisa. Kan saya yang udah pengalaman yang saya ajarkan. Kalau di program kita nih ada nggak nyediain iklan berbayarnya, Mas? Di saya cuma ajarkan dasar-dasarnya nanti. Kalau untuk yang step by step-nya di yang 3 bulan tuh. Jadi itu sampai scaling. Oh gitu ya. Iya. Iya bisa ini pertemuan kita nih sampai berapa hari nih, Mas? Apa?
pertemuan kita ini sampai berapa hari nih pelajaran Kalau kita di ini? saya sih sebenarnya saya mau adakan tetap Q&A-nya selama VIP bisa tanya-tanya. Jadi tapi ya selama saya ada waktu. Sementara ini saya kan ada waktu agak senggang. Hari Senin, Rabu, Jumat saya lakukan VIP. Jadi kalau mau ikut saya sebarkan link sama adik saya masukkan grup. Cuman kan kendalanya lagi migrasi server ya. Jadi ya emang karena bisnis baru. Apa yang ini kan baru launching kemarin, jadi ya masih perubahan-perubahan. Namanya optimasi, sama yang aku bilang tadi, habis launching optimasi lagi, optimasi. Kalau secara offline-nya di mana itu, Mas? Offline-nya di Bali, Mas, kalau saya. Di Bali banyak event offline-nya. Tapi ada orang bahasa Inggris juga, ada orang ini. Terus untuk masa coach bulan, oh iya bisa nanti dikirim linknya di ini ya, di WhatsApp CS ya, admin. Ada nanti dikirim juga. Ini lagi servernya websitenya lagi migrasi, jadi lagi optimasi. Mas Raffi angkat tangan mau nanya apa? Selamat malam, Bang. Ya, gimana malam? Saya tadi udah daftar yang target 3 bulan kok belum diakses. Iya Mas, tadi ini Mas upload yang 3 bulan itu lagi optimasi migrasi websitenya Mas. Jadi dia upload udah saya bikin tapi websitenya migrasi, jadi kan member areanya ini lagi migrasi. Soalnya servernya kan rame Mas yang join, jadinya servernya penuh gitu. Soalnya tak gabung sama bisnisku yang lama, banyak bisnis produk jadi kepenuhan. Kayaknya besok Mas agak molor, maaf Mas, aku Mas ada kendala. Saya minta maaf. Iya. Kira kok belum diiniin. Makanya ini migrasi terus HP yang ini kan HP-nya banyak banget order, saya bisa nanti ada HP yang khusus untuk yang VIP. Gitu. Biar nggak gabung sama yang gratis. Karena gabung jadinya bingung nih follow up-nya gitu. Iya, Mak. Apalagi ntar Naomi Jin mau tanya apa? Halo, selamat malam. Malam. Iya, Kak, ini boleh tolong tanya nggak? Boleh. Maksudnya bisnisnya ini kurang lebih kayak gimana ya, Kak ya? Kalau bisnis ini bisnis online. Jadi bisnis online tuh ada banyak ya. Jadi bisnis online itu ada namanya produk digital, ada namanya aplikasi atau SaaS, software as a service, ada e-commerce yang sering dilihat sama orang Indonesia kan e-commerce. Jadi jual produk lewat Shopee, jual produk online lewat Facebook. Nah, sebenarnya bisnis itu besar, nggak cuman jual produk aja gitu. Nah, nanti di situ mau jual apa itu bebas. Yang penting kalau kemarin udah lihat di video video yang gratis ya, yang master class ya. Di situ kan diajarkan 3 kalau mau bangun bisnis kayak saya dari 0 sampai 6 bulan bisa puluhan miliar atau miliaran, itu ada 3 kriteria yang harus ada dalam bisnis modelnya. Yang pertama adalah pembeli harus bayar dulu sebelum kamu memberikan produknya. Gitu. Yang kedua, itu profit harus lebih besar daripada akuisisi. Jadi kalau kita misalnya untuk mendapatkan satu customer, kita kan melakukan biaya promosi. Promosinya itu harus lebih kecil daripada profit. Ada beberapa bisnis seperti misalnya Gojek, yang promosinya itu harus besar duluan, jadi dia akan untung di 3 bulan ke depan. Nah, itu perlu menggunakan namanya funding. Nah, kalau untuk metode bootstrap yang saya lakukan, itu saya harus mendapatkan profit lebih besar daripada customer akuisisi. Yang ketiga adalah market size-nya harus lebih besar. Nah, untuk masalah mau produknya apa dan lain-lain itu bebas. Semua bisnis bisa untung. Jadi nggak ada bisnis yang ini untung, yang ini lebih untung. Semuanya bisa untung, semua bisnis. Selama ada yang beli, pasti bisa untung. Selama menyelesaikan masalah. Contoh nggak, Kak? Salah satu contohnya, maksudnya in case salah satu produk apa gitu. Oke, aku ada beberapa contoh dulu. Aku jual 2018 jual iPhone case. Waktu itu masih zamannya transfer semua, nggak ada COD. Jadi saya jual, harganya saya beli di Cina, harganya 70 ribuan. 70 ribu, terus saya jual, saya ambil profit 200 ribu, 275 ribu. Terus saya iklankan ke Facebook Ad, menggunakan Facebook Ad. Satu customer, saya iklan 200 ribu, saya dapat 3 customer. Customernya bayar duluan. Customernya bayar duluan, jadi sebelum saya kirim barang, yang customernya transfer dulu 275. Nah, 275, aku dapat 810 ribuan lah, 810 ribu. 75 ribunya aku beliin ke Cina produknya, aku kirim ke customernya langsung.
600.000-nya, 200.000-nya buat bayar iklan. Jadi aku dapat untung 400.000. Karena uangnya langsung masuk ke aku, jadi aku udah punya modal nih 400.000 kan. Iya. 400.000-nya aku masukin iklan lagi. Iklan 200.000 dapat 3, aku masukin iklan lagi 400.000. 200.000-nya anggap aja buat untung. Jadi misalnya makan sehari-hari lah. 200.000-nya aku balikin ke iklan. Besoknya aku dapat 6 customer. Jadi besoknya aku naik 2 kali lipat karena customernya bayar duluan. Nah, harga Nipi juga sama. Aku mulai sama dari 200.000 sampai ke 35 miliar karena aku tiap hari puter. Pertama 200.000, masuk 400.000, besoknya masuk 800.000, besoknya masuk 1.600.000. Lama-lama aku bisa iklan 1 juta sehari. Cuma dalam waktu sebulan 2 bulan scale up-nya. Itu kenapa bisa cepet untuk Itu bangun. produk apa yang dijual Kak yang waktu itu? Waktu itu 2018 2019 aku jual madu suplemen madu diet. Terus yang itu produk casing pernah, ada lagi software juga pernah, software namanya Surat Profit, itu juga cepat. Jadi semua intinya itu yang penting bisnis modelnya yang benar. Jadi kalau produknya bebas, kalau misalnya sekarang mau main kayak sekarang agak susah karena ada COD. Kalau COD berarti lebih lambat karena COD nunggunya sampai 1 minggu sampai 2 minggu. Makanya sekarang saya nggak terlalu suka sama e-commerce yang sekarang karena COD, karena bukan bootstrap lagi. Apakah masih jalan? Bisa, karena saya sekarang udah punya modal. Kalau dulu, kalau misalnya orang memulai, aku nggak nyaranin untuk main di e-commerce sekarang. Oke. Jadi kita mulainya nanti dari mana? Macam-macam, ada produk digital. Produk digital itu bisa kayak jual produk-produk kayak PDF, e-course, dan lain-lain. Ada aplikasi. Ada mungkin kalau mau jual produk, bisa dengan namanya konsep agensi dan reseller. Jadi kita diajarin iklannya nanti nyari reseller sama agennya. Nanti kalau mau COD lewat agen. Jadi cash flow-nya positif dulu. Yang penting ada uang cash di depan karena kita kan bootstrap nih. Bootstrap kan kita nggak punya modal terlalu besar. Jadi kita harus bisa mendapatkan customer untuk bayar duluan. Gimana? Kalau gitu kita ganti customernya. Ya, jadi reseller customer kita. Gitu. Nah, jadi pada saat tes kita cuma ngetes kalau produk ini laku. Jadi ada nanti diajarkan caranya ngetes biar produknya laku gimana. Oh, diajarin semua. Iya, betul. Itu join ke apa itu istilahnya VIP itu ada biaya lagi atau gimana? Ada kalau VIP yang 3 bulan kan karena emang ini kan apa namanya diajarkan sampai 3 bulan. Jadi step by step-nya ada biaya. Kalau yang di sini kemarin udah ada paketnya yang dijelaskan di paketnya itu dikasih semua nanti di grup. Karena lagi migrasi nanti dikasih semua kayak bootstrap. Ini tapi kalau untuk kayak step by step mau dari nol dituntun step by step-nya ya VIP yang 3 bulan itu. Kalau mau sebenarnya semua kalau aku ngomong ya aku nggak cuma jualan ya. Kalau cuma ilmu di YouTube sama di semua itu ada semua ilmunya. Cuman yang jadi masalah kan kapan waktunya make itu gitu loh. Kapan waktunya pakai ilmu yang iklan, kapan waktunya pakai ilmu yang website, kapan waktunya pakai ilmu yang ini, gimana cara nyari ide, mulai dari mana dulu, itu yang dituntun di VIP, di yang 3 bulan itu. Bukan kalau materinya. Kalau materinya di YouTube semua ada, saya nggak ngomong apa-apa. Di YouTube banyak, kalau mau nyari cara cari iklan, ada cara iklan. Tapi kan, apakah sekarang waktunya untuk pakai iklan seperti itu, kan gitu. Belum tentu gitu loh. Sering kali kan aku lihat di YouTube, oh investasi, semua harus investasi. Kalau orang yang nggak punya uang mau investasi apa yang diinvestasi? Kalau nggak punya uang yang pertama ya cari uang dulu. Jadi waktunya mungkin pada saat saya sekarang udah ada capital, oh ya sekarang baru kita mulai investasi. Tapi kalau orang nggak punya uang disuruh investasi apa? Gitu. Oke. Gitu. Jadi di VIP itu dituntun sama saya juga nggak ngasih ilmu doang, dikasih PR juga, jadi biar dilakukan. Kalau nggak dilakukan ya nggak mungkin bisa sukses juga. Gitu. Ya paham. Mas, oke Mas. Sama-sama. Riangan digital ada yang ditanyakan? Iya Mas, Mas. Berarti ini fokusnya di itu ya FB Ads Mas ya. Saya ini kan baru ya sebenarnya ada juga belajar FB Ads, rencana untuk multi level sama apa namanya affiliate Mas. Affiliate itu produknya produk digital. Nah rencananya mau nawarkan itu. Oke Mas, jadi gini Mas, yang di saya di fokusnya bukan di FB Ads Mas. FB Ads itu cuman alat traffic Mas. Mas nggak mungkin bisa nembus omset segitu kalau Mas nggak paham bisnisnya dari awal dulu. Jadi FB Ads itu cuma orang nyebar brosur. Pada saat orang ahli FB Ads itu cuma
orang ahli nyebarin brosur aja. Kalau brosurnya jelek, ya nggak mungkin ada yang beli juga. Jadi itu yang jadi masalah juga yang perlu diketahui. Nah, ini fokusnya dari bangun bisnis Mas di sini Mas, diajarkan bangun bisnis tapi menggunakan metode advertising. Apakah menggunakan FB Ads? Ya, FB Ads salah satu tool yang digunakan lah. Juga kita juga menggunakan Google Ads, TikTok Ads, itu advertising platform. Tapi fokusnya tetap di bisnis modelnya dulu. Apakah bisnis modelnya bisa untuk di scale up gitu? Nggak semuanya bisa di scale up Mas. Gitu. Jadi kebanyakan orang itu salah. Oh, FB Ads ya. FB Ads mau di MLM bisa, tapi MLM-nya apakah bagus untuk copywriting-nya dan lain-lain juga, apakah metode MLM-nya itu sekarang waktu yang tepat untuk mengiklankan MLM belum tentu. Nah itu diajarkan nanti market research-nya dan lain-lain gitu loh. Tapi ini kan kalau yang multi level itu copywriting-nya udah disiapin semua itu dari leader-leader udah disiapin. Itu yang malah bikin Mas nanti nggak punya keleluasaan untuk kalau misalnya habis copywriting-nya dijalankan iklannya gagal, Mas nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Berarti udah bisnisnya udah gagal. Paham nggak? Iya. Soalnya Mas nggak punya pilihan untuk ini, untuk jalan, gitu. Karena tujuannya iklan tuh cuman ini Mas. Iklan tuh cuman menyebarkan traffic. Oh iya. Masalah closing enggaknya belum tentu ya. Jadi tergantung copywriting kita sama bisnis model itu tadi ya Mas ya. Ya, pertama apakah Mas bisa kalau misalnya closing apakah Mas untung pertama? Kalau cuma closing bisa closing tapi untung apa rugi? Kalau Mas closing terus rugi kan juga sama aja. Kedua, apakah uangnya bisa langsung masuk hari itu juga ke Mas kalau Mas mau scale up? Kalau Mas punya modal banyak mungkin masih bisa ditalangin, kalau nggak punya modal nggak bisa. Gitu. Jadi bisnis itu Mas bikin sendiri, bukan join. Kalau apakah jadi MLM ya itu namanya affiliate. Nah, itu juga bisa untuk belajar di awal boleh. Tapi bukan bangun bisnis Mas di situ. Itu cuma lebih ke berjualan ya. Jualan ya. Apakah bagus MLM? Bagus. Bisnis ya. Oh, di sini fokusnya bangun bisnis dari nol. Tapi saya sudah ada bisnis sebelumnya, gimana Mas? Kira-kira saya kan sudah ada nih bisnis kayak percetakan nih, cetak baliho, cetak spanduk, cetak undangan, pokoknya percetakan lah saya itu. Udah percetakan itu bisa nggak itu di di scale up gitu? Kalau yang udah ada bisnis awal gitu. Bisa Mas, nanti diajarkan caranya untuk scale up. Tapi apakah bisa apa enggak itu tergantung dari momentum juga ada. Terus scale up-nya itu apakah Mas juga tergantung dari Masnya, apakah itu bisa scalable apa enggak gitu. Nah itu ada di risetnya juga sama, dilakukan riset, dilakukan testing juga. Apakah scale up-nya bisa sampai miliaran apa cuma ratusan juta? Itu tergantung juga market size-nya. Kalau Mas cuma mau jual di daerah, itu akan sangat susah untuk menembus omset-omset besar. Kalau bisa dijual satu Indonesia, mungkin potensinya lebih besar lagi gitu. Cuma kalau masalah di harga dengan di marketplace gimana Mas ya? Soalnya kan harga misalnya kayak harga stempel atau harga spanduk itu kan orang udah tahu semua rata-rata harga sekian gitu. Nah, itu juga faktor ini Mas, faktor momentum. Misalnya Mas tanya ke saya, apakah sekarang saya mau melakukan bisnis Organibi lagi? Enggak, momentumnya karena udah terlalu banyak saingan, saya lebih penting nggak bersaing lagi gitu di harga itu. Jadi bisnis juga ada waktunya mati, ada waktunya hidup. Semua bisnis itu orang aja bisa mati apalagi bisnis gitu. Tapi apakah kita pada saat mati rugi? Enggak, pada saat mati tetap untung gitu. Apakah yang ada namanya di bisnis itu exit. Gitu loh. Jadi kita juga harus tahu waktunya exit. Jadi di bisnis itu bukan cuma kita bisa bangun, tapi kita juga harus tahu waktunya exit itu kapan. Gitu Mas. Oke siap, terima kasih, cukup itu dulu Mas. Terima kasih. Oke. Bentar, untuk yang saya mau tanya Bang, yang 3 bulan VIP itu gimana Mas caranya, nanti apa ada di share? Ada, nanti saya suruh kirim ya, ini lagi migrasi soalnya. Oke siap. Oke. Bang, Kelasnya kapan mulai belajar Bang? Ya ini materi-materinya lagi migrasi websitenya, jadi materi-materi di website lagi nunggu. Paling nggak, harusnya kalau nggak besok paling lama lusa udah selesai semua harusnya. Soalnya materinya udah jadi, cuman di website kan ada member area gitu-gitu. Oke siap, terima kasih. Nah MLM tadi udah dijelaskan ya. Ya karena MLM sudah ada potongan bonus jadi nggak bisa scale up keuntungan ya, ini udah tahu. Saya ada bisnis sambal, sedangkan harga sambal kan rata-rata 20.000, apa bisa pakai sistem yang kayak diajarkan? Bisa, tapi fokusnya nyari reseller sama agen, bukan jualan ke end user. Jadi masuk ke B2C, bukan ke B2C.
VIP 3 bulan harusnya hari ini, tapi karena ada kendala di sistem, jadi mungkin besok udah selesai harusnya. Tadi hari ini websitenya migrasi, ternyata nunggu 24 jam untuk ganti servernya. Jadi ya ini juga di stop beberapa campaign. Maaf Mas Ari ya. Siapa lagi tanya? Kapan mulai belajar? Berarti sudah dijawab hari besok. Ini websitenya besok dikasih, dimasukkan grup juga, di grup Telegram dan lain-lain, nanti dikirim linknya. Besok dikirim linknya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini Mas, saya mau Gimana? nanya lagi tadi lupa. Kalau kita ikut iklan berbayar itu kan yang namanya resto ini kan nggak bisa seluruh Indonesia, hanya lokal saja. Mm-mm. Nah, terus iklan yang misalnya yang kita ikuti kan iklan itu kan dari luar daerah kita. Apakah bisa dilihat sama pengguna medsos yang di daerah kita aja? Bisa. Bisa, dipilih di iklannya nanti daerahnya Mas saja. Orang yang tinggal di lokasi ini gitu. Oh, nanti orang yang punya akun itu semua yang ngatur ya? Iya. Enggak, ini Mas kan iklan. Di iklan tuh bisa ngatur, Mas. Mas mau iklan di akun mana gitu. Di mana? Mas Di wilayah kita gitu. Jadi dia bisa iya, gitu. betul. Bisa. Oh, gitu ya. Oke lah. Nanti kita coba. Mas bisa Makasih, Mas, cari ya. kok kalau cara iklan awal-awal tuh, kalau Mas mau belajar bisa cari di YouTube ada. Kalau cuma cara iklan gitu. Tapi kan apakah iklannya efektif apa enggak kan tergantung dari banyak faktor. Jadi gitu loh. Iklan itu cuma alatnya bar browser, Mas. Jadi jangan salah kira. Jangan salah, banyak orang kira itu kayak ada orang bisa iklan tuh, oh itu orangnya jago. Enggak, ya jagonya itu jago, bisa membuat copywriting yang bagus, bisa membuat offer yang bagus, bukan jago yang kayak tiba-tiba di depan laptop kayak jenius itu enggak gitu. Iya, itu soalnya ada saya lihat di IG itu kan menawarkan iklan berbayar itu kan. Nanti mau saya coba juga. IG atau Jangan Facebook. pakai jasa, saran saya gitu. Terus pakai apa, Mas? Kerjakan sendiri kalau iklan, soalnya kalau pakai jasa banyak yang enggak bener. Saya nggak ngerti, Mas. Belajar, Mas. Belajarnya gimana? Saya ini termasuk orang gaptek, Mas. Ya itu kan dijelaskan, Mas, kalau itu juga diajarkan gampang. Ini yang mau nanya siapa lagi, Priangan sama Tanto dulu deh, Tanto. Mas Tanto gimana? Mas Tanto, dari nanya enggak? Nanti belajarnya di Oke, Mas Iya. Mas Raffi nanya, Mas Raffi. Halo, Mas. Bang, Bisa? nanya lagi Bang. Iya, apa? Materinya itu kan apa namanya buat brand sendiri itu Bang. Itu produknya itu maksudnya itu untuk buat dari nol apa produk dari sampean ini? Nggak ada produk dari saya, Mas, dari nol. Mas nyari produk sendiri. Saya paling kasih cuma input. Mas mau pakai enggak apa-apa. Jadi saya ngajarin dari nol sampai dari ide sampai scale up selama 3 bulan. Oh, nggak ada suara di tempat saya ya, Bang. Nah, itu nggak tahu saya. Mungkin di laptop Mas atau di ininya, Mas. Pokoknya yang lain dengar suaranya. Apa saja yang dipelajari? Yaitu tadi, bangun bisnis dari ide, kalau yang di VIP, sampai scale up. Dari nyari marketnya, nyari research-nya, diajarkan semua. Polis. Mas Riza, Ya, kalau seandainya saya kemarin kan nanya cemilan, berarti kan saya harus skill up itu di resellernya, bukan end user. ya nggak bisa kalau di end user pasti boncos. Nah, itu berarti kita harus nimbangin ada stokis di setiap daerah ya, Mas? Iya, sistemnya itu gitu, terus ngajarin organik. Ngajarin ya apa caranya dia nyari organik untuk resellernya. Karena kalau pakai iklan pasti boncos. Organik itu efektif tapi butuh waktu kayak 2-3 bulan untuk bisa ada traction atau ada pembelian. Gitu.
Siapa lagi, Mas Raffi? Mas, siapa lagi yang mau tanya? Jainul, Mas. Halo Mas, Ya, halo. Mas mau nanya kalau misalnya kita mau menjual produk orang lain, Mm-mm. produknya itu tuh di luar negeri dan baru datang mungkin 1 bulan. Gimana triknya tuh Mas antara kita menawarkan dengan barang yang sih? Produknya apa, Mas? Baru saya nggak tahu produknya apa. Saya nggak bisa ngasih solusi. Enggak, kalau misalnya Mas jelaskan waktu itu tuh produknya casing handphone itu kan. Mm-mm. Casing handphone itu kan katanya baru datang mungkin 1 bulan yang akan datang gitu. Oh, saya jual dulu, Mas. Itu namanya dropship. Zaman dulu namanya dropship. Itu saya jual dulu, ada yang beli, saya kirim langsung dari Cina langsung ke lokasinya. Makanya butuh waktu 1 bulan. Lewat pengiriman, jasa pengiriman gitu. Itu jadi saya nggak pegang barangnya sama sekali. Gitu. Bukan saya, itu dulu. Sekarang apakah efek sekarang masih bisa apa nggak tahu. Sekarang kayaknya nggak bisa deh. Udah banyak yang beli di Shopee dan lain-lain. Itu 2018 itu. Okay, thank you. Akan diajarkan bikin landing page. Sesuai dengan ketertarikan customer itu masuknya ke copywriting. Diajarkan juga. Link belajarnya mungkin besok ya, karena websitenya migrasi hari ini. Siapa lagi mau nanya? Mas bisa. Zainul. Ya Pak Zainul, gimana mau tanya apa? Mas, enggak mau nanya itu aja. Kalau yang sekarang ini 3 bulan itu ya? Iya, kalau mau join bisa yang 3 bulan. Enggak, kalau yang saat ini Yang sekarang 3 bulan apa ya beda? Beda, ini masih VIP experience kok, makanya mau tanya-tanya bisa ditanya-tanya di sini. Yang 3 bulan baru mulai, harusnya mulai sekarang, tapi besok karena migrasi tadi. Videonya, member areanya semua dimigrasi. Artinya beda dengan sekarang ya? Beda ini VIP ini, apa VIP experience. Jadi mau tanya. Oh. Mungkin menggali potensinya aja ya. Untuk hal-hal. Untuk 3 bulan tuh 4.970.000 totalnya. Selama 3 bulan, jadi didampingi sampai 3 bulan. Nanti bisa tanya sampai ada action plan-nya lah, intinya ngelakuin sampai jalan. Juga ada garansi kalau misalnya udah ngelakuin nggak bisa launching, itu uang kembali. Kalau udah ngelakuin nggak bisa untung sampai minimal 2 kali lipat 10 juta, untung 10 juta minimal. Udah ngelakuin semuanya ya. Kalau cuman lihat doang terus nggak ngelakuin terus mau untung ya nggak mungkin, nggak mungkin bisa sukses lah. Saya juga pingin kalau bisa nggak ngelakuin untung, nggak perlu kerja saya. Mas, aku mau nanya. Ya, gimana Mak? Gini, aku kan sebetulnya sekarang udah punya produk ya. Cuma kalau ngelihat kemarin dari penjelasan dari Mas Rizan, kalau satu produk dia dapat gapnya tuh tinggi gitu kan. Dari modalnya sekitar 45 tapi dijualnya di angka 340 sekian gitu. Berarti kan cuannya banyak gitu ya. Iya. Nah, aku lagi mikir nih sekarang apakah memang perlu produk baru gitu ya? Karena yang sekarang makanan tuh memang kecil gitu Mas. Dari HPP ke harga jualnya tuh memang kecil gitu. Jadi kalau mau ngejar kuantiti ya harus banyak banget gitu kuantitinya. Iya betul. Nah, sebaiknya nih aku bikin produk baru aja gitu ya dengan ngikutin ini gitu ya. Atau aku sih memang kepikirnya ya udah nih kayaknya pengen produk baru deh kayaknya gitu. Yang kemarin. Jadi gini sih Mas, tadi kalau misalnya makanan itu kan emang marginnya kecil, tapi yang dikejarkan repeat ordernya. Jadi ada produk namanya itu ngejar repeat order. Nah, kalau marginnya kecil biasanya aku pakai nyari reseller sama agen gitu. Atau nyari stokis, reseller yang dibanyakin tuh ke B2B-nya kalau mau pakai iklan. Kalau marginnya kecil. Tapi kalau mau coba langsung bikin baru juga boleh, itu kan pilihan gitu. Kalau udah capek, ya bikin baru nggak apa-apa juga. Saya juga sering kok buka tutup bisnis. Jadi jangan dibilang bisnis itu bisnis itu harus dipertahankan, harus konsisten. Iya ada waktunya konsisten, tapi kita juga bisa lihat, kita juga bisa milih.
peluang itu beda-beda gitu. Jadi kita juga boleh matiin bisnis 3 bulan 4 bulan itu nggak apa-apa gitu. Biasa aja, gagal itu udah biasa kok di bisnis. Ini sih kalau offline sih udah mulai jalan gitu ya. Cuma aku pengen nyoba yang baru, yang memang benar-benar dibimbing dari Steve Up ini ya. Iya. Nah, terus nanti dikasih tahu nggak Mas, dari kita awal ini misalnya kebutuhan pasti kan akan ada modal ya. Iya, Meskipun, ada. Meskipun bilang nggak ada modal sama Ada modal lah ya, nggak bilang nggak ada modal. Kan saya juga mulainya juga ada modal. Masih iklan kan ada modal iklan. Ada modal tapi nggak besar modalnya. Jadi modalnya itu nggak besar. Bisa di range-nya kira-kira dari angka berapa ke berapa gitu? Oke, aku kasih tahu ada beberapa. Jadi tergantung juga produk yang mau dijual ya. Produk digital itu lebih murah. Produk digital itu ya biayanya paling mentok cuman website sama iklan. Website itu kemarin tuh kalau mau yang .com itu bisa 100 ribuan sama hosting dan lain-lain paling cuma 125.000 sampai 150.000. Kalau mau yang versi paling minim bisa di angka 50 ribuan sampai 30 ribu. Itu website. Setelah itu biaya yang lain adalah iklan. Iklan itu dibudgetkan untuk testing paling enggak itu 500.000 sampai 2 juta. Jadi semakin banyak testing semakin potensinya semakin besar untuk untung gitu. Jadi kalau aku sih budgetinnya kalau aku iklan tuh aku bangun bisnis tuh paling mulai dari bootstrap paling besar aku ngeluarin bangun bisnis dari nol tuh 5 juta paling besar semuanya kalau aku. Tapi 1 juta itu udah bisa kalau di aku 1 juta sampai 5 juta tergantung per bulan. Enggak, satu kali keluaran. Harusnya itu udah untung gitu. Kalau udah harusnya udah untung gitu. Itu terus ada laptop, perlu laptop ya sama internet ya. Itu di luar. Iya, ya, laptop sama internet. Ya, kebutuhannya itu. Sama buat produknya sendiri mungkin ya. Iya, produknya sendiri itu kan tergantung produknya. Makanya nanti kalau produknya itu kan ada minimal order. Nah, itu tergantung setiap produknya mau digunakan. Itu juga harus dilihat apakah sekarang efektif dari kemampuan masing-masing ya. Kalau misalnya mau produknya nol, itu biasanya produk digital yang pertama dijual. Kalau misalnya ada modal sedikit, bisa produk fisik. Gitu. Jadi tergantung dari kemampuan. Oke. Halo Bang. Iya. Ya, Gigi, Bang. Gimana? Contoh ini kan kita kan sehari kan dapat materi 1 kali ya. Iya, materinya tuh sebenarnya 1 kali itu ada materi 1 minggu sebenarnya. Jadi 1 hari. Tapi bisa dikerjakan 1 minggu. Nah, 1 minggu itu bisa misalnya hari Jumat apa hari Kamis ribut banget nggak ada waktu. Jadi kerjakan Sabtu Minggu. Nah, PR-nya tuh yang penting 1 minggu itu PR-nya. Yang penting 1 minggu itu selesai di minggu terakhir. Jadi bisa move on ke materi berikutnya gitu. Iya benar, kalau seandainya mau diborong gitu misalkan. Boleh. Mau diborong misalnya hari Sabtu Minggu 8 jam sampai 8 jam boleh. Boleh. Makanya nanti PR-nya ngumpulinnya tuh nanti di minggu 1 minggu itu gitu. Oh iya. Soalnya kan saya ini masih ngerintis juga belum ada laptop ini Bang, mau di warnet aja ini. Iya boleh diborong, boleh kok diborong. Oh. Untuk ikut yang VIP 3 bulan, ikutnya bulan depan bisa nanti VIP-nya ada anunya kok, ada flow-nya. Jadi udah dibikin sistemnya, jadi bisa ngikutin mulai dari kapan, nanti bisa ikutannya juga mulai dari minggu itu gitu. Jadi ada flow-nya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Apa diajarkan buat produk juga? Buat produk diajarkan, dikasih tahu caranya, tapi fokusnya soalnya kalau buat produknya tergantung ya buat produk apa ya. Aku nggak bisa buat produk ya, Mas. Aku paling ngasih tahu beberapa ininya lah, cara ngambil produknya, kulaannya di mana. Kalau buat produk saya juga nggak buat produk, Mas. Saya juga ngambil maklun namanya. Kalau produk fisik maklun. Kalau produk digital saya kadang buat, kadang ada yang juga bayar orang. Produk aplikasi juga beli dari programmer. Jadi saya juga nggak buat produk sendiri gitu. Kebanyakan produk itu gampang lah Kalau produk itu banyak sekarang di mana-mana, caranya gampang.
Mbak iku ya enak sosis. Oh, ini Enak sosis. mute. Mute all dulu lah. Halo Bang. Ya, Ya, jadi pada intinya kalau ini nih yang bootstrapping ini nih diajarin ilmu apa ibaratnya kayak dasarnya yang paling fundamentalnya gitu ya nggak? enggak mesti sih. Saya bootstrapping sampai sekarang masih bangun bisnis miliaran kok. Bootstrapping itu salah satu metode, Mas. Salah satu metode. Jadi bangun bisnis itu ada dua cara. Ada banyak cara sih sebenarnya. Nah, bootstrapping itu cara memutarkan modal, profit jadi modal sebenarnya. Oh, jadi kalau di awal ini saya belum ada produk, saya tapi udah ada produk untuk dropship itu bisa di scale up gitu, bisa di apa? Harus melalui proses, Mas. Jadi proses bisnis itu ada prosesnya, ada proses testing, optimizing sama scaling. Testing itu apakah produk itu kita akan mengetahui hasilnya apakah produk ini layak untuk dipertahankan atau di-kill atau diberhentikan bisnis ini. Jadi nggak semua bisnis itu bisa di scale up dulu. Ada bisnis yang emang nggak layak untuk di scale up. Jadi kita di saat testing itu kita dapat datanya, dikasih tahu ini bisnisnya jelek gitu. Nggak semua ide itu bagus gitu. Oh. Jadi kalau yang seandainya yang dropship yang saya mau mainkan ini bagus tuh ya itu ambil aja nih Bang. Kalau dropship pada saat Mas testing dilakukan dropship namanya dropship kan, testing oh bagus ya otomatis Mas dapat penjualan dan untung kan, ya Mas lanjutin sampai nggak untung gitu. Iya siap. Jadi gitu. Dropship itu dropship Mas, dropship itu latihan jualan bukan bisnis Mas Ian. Jadi saya pada saat bisnis Mas punya produk sendiri dan lain-lain itu beda. Gitu. Jadi dibedain ya. Berarti nanti diajarin cara risetnya apa produk? Iya, semua diajarin. Oh. Gitu. Oke lah cukup Bang ya, makasih banyak. Iya, sama-sama. Apa diajarkan? Ada lagi pertanyaan mungkin? Mas Rizal. Iya, Mas Ainul. Enggak, menurut Mas Rizal potensi bisnis yang kalau tadi kan ada bisnis yang udah nggak bisa di up harus dimatikan gitu. Artinya ada masakan. Kalau kemarin Mas Rizal menyinggung empat market ya. Gimana Mas? Saya kurang jelas suara itu diulangin. Halo, ya. Kemarin kan Mas Rizal menjelaskan ada 4 market. Iya, ada 4 market. Kesehatan, kekayaan, hubungan sosial atau agama gitu ya. Iya, hubungan sama agama. Kemudian kalau tadi disinggung juga masalah bisnis yang memang kalau memang waktunya sudah harus dimatikan ya, ini kan karena mungkin potensi pendapatan ini udah berkurang. Kalau menurut Mas Rizal yang kelihatannya masih potensi bisnis dan market yang bagus, ada untuk jangka panjang itu apa kira-kira yang bagus? Oke Mas, saya itu sebenarnya juga kalau saya juga melakukan hal yang sama yang saya ajarkan. Jadi saya juga research. Apakah yang menurut saya bagus, apakah beneran bagus apa enggak? Enggak, karena selama bertambahnya ilmu, semakin saya belajar, saya tahu ini potensinya segini. Sedangkan target saya potensinya segini. Jadi itu akan proses belajar, Pak. Jadi kita itu bisnis ya proses belajar juga dari awal cuman omset 10 juta udah seneng, terus dapat 100 juta sehari. Dari awal cuman nyari 10 juta sebulan aja susah, sampai 100 juta sehari gampang, sampai 500 juta sehari pernah, sampai jadi puluhan miliar, itu proses belajar, Pak. Gitu. Nah, nanti di saat Bapak belajar itu nanti Bapak tahu kok, ini bisnisnya potensinya berapa. Nah, apakah sekarang yang bagus apa? Kalau sekarang itu kita lihat aja orang kira-kira sekarang nyarinya apa. Apakah sekarang di awal bulan biasanya orang itu kalau dari kita ngomong tahunan ya, dari tahun di bulan Januari sampai bulan Maret biasanya orang itu fokus untuk memperbaiki diri sendiri karena ada namanya goal, New Year goal ya. Jadi entah itu di kesehatan mau jadi diet, mau fitness, program fitness bisa dijual, program diet sama program ini juga bisa dijual. Berkaitan dengan suplemen bisa dijual. Setelah itu orang orang juga ingin sukses. Intinya lebih fokus ke lebih pengembangan. Nah, masalah di akhir tahun biasanya fokus ke lifestyle. Jualan produk-produk yang lifestyle. Nah, itu kalau di trennya. Tapi kan sekarang juga banyak ada AI. AI itu gimana prosesnya dalam
bisnis. Nah, itu semuanya itu masih namanya forecasting itu masih rencana. Tapi apakah itu terjadi apa enggak, makanya dibutuhkan namanya testing. Nah, yang aku ajarkan di sini nanti di materi itu lebih ke bukan ngasih tahu ini yang bagus apa enggak. Ini lebih caranya nyari yang sekarang trending di mana gitu. Karena setiap bulan, setiap hari juga berubah gitu. Ya artinya bisnis produk ataupun jasa itu berarti lihat momentum ya. Iya, untuk scale up perlu momentum. Jadi Artinya dalam setahun kita bisa berubah-berubah tuh, bisnisnya berganti-ganti. ada bisnis tuh gini, bisnis tuh ada prosesnya. Pertama adalah dibangun sama dijual. Pertama itu yang dibutuhkan adalah skill marketing sama skill selling. Karena meskipun masih punya produk sebagus apapun di dunia, kalau nggak ada yang tahu, nggak ada yang beli, bener nggak? Iya, iya. Nah, setelah masuk ke fase proses marketing, Mas dapat penjualan banyak, mungkin dapat 100.000, 200.000 customer. Yang jalan adalah produk. Apakah produk Mas itu beneran bagus yang sesuai yang Mas omongkan apa tidak? Kalau produk Mas itu bagus dan emang produk itu memiliki repeat order yang tinggi, Mas nggak perlu melakukan marketing, orang tetap beli. Di situ akan ada lebih panjang. Nah, masalahnya untuk mencari produk yang bagus itu nggak gampang. Dibutuhkan testing. Mas mungkin bisa bilang makanan Mas itu enak, tapi belum tentu customer bilang makanan Mas itu enak, mau beli lagi. Gitu. Jadi itu dilihat namanya retention rate namanya. Retention rate itu berapa persen orang itu beli lagi. Kalau produk Mas jelek, orang nggak akan beli lagi. Berarti Mas jago marketing tapi produknya jelek. Nah, apa yang dilakukan ya, Mas matiin, oh berarti produk saya jelek, Mas perbaiki produknya atau Mas ganti produknya, ganti merek baru, bikin produk yang bagus. Itu solusinya. Nah, kalau produknya Mas bagus, Mas bisa lebih lama bisnisnya. Jadi itu ada banyak faktor, Mas. Apakah bisnis ini, setelah itu juga teknologi, setelah itu juga ada lagi perubahan teknologi juga. Oke. Jadi itu banyak faktor yang banyak juga faktor yang di luar kontrol kita. Yang kita lakukan sebagai pebisnis ya kita adaptasi, gitu. Jadi kita nggak bisa, Mas saya mau bikin bisnis yang seumur hidup. Mau kita aja nggak hidup seumur hidup, Mas. Nggak ada juga bisnis yang seumur hidup. Iya. Oke, Mas Rizan, thank you. Ya. Makasih banyak. Mas, misalnya, Mas, ada masa turunnya, ada juga ada retensinya buat kita cari riset lagi, Mas. Misal produk yang kita jual udah ada masanya turun, jadi ada retensi buat kita cari risetan lagi, Bang. Ini kalau bisnis model dropshipping itu biasanya kalau turun ya udah ganti produk, tergantung produknya, Mas. Nggak bisa setiap produk beda-beda, setiap bisnis beda-beda. Mas, kalau bisnis di bidang lingkungan, misalnya saya bikin mesin olah sampah jadi pupuk. Menurut Mas Rizan menarik nggak? Dan apa argumen Mas Rizan? Oke, saya bisnis di lingkungan saya belum riset, Mas. Jadi saya nggak bisa kasih komen. Menarik apa enggak itu harus tes, Mas. Tes di pasar, bukan ke saya nanyanya. Ke calon customer-nya, Mas. Yang emang di situ bidangnya. Kalau Mas mau melakukan riset, namanya ask question. Mas bisa caranya Mas bisa ke orang-orang yang membeli kira-kira marketnya Mas tanya kira-kira ini menarik nggak gitu. Kalau di saya nggak ada di bidang ini, saya nggak bisa jawab juga. Nggak valid juga jawaban saya. Oke, siapa yang mau tanya? Yang mau tanya bisa langsung buka mic. Halo? Halo, Bang. Iya. Ini pada intinya kalau misalkan sekali kita percobaan nih, coba itu kiranya rugi atau enggaknya itu kan udah terdetek apa gimana itu, Bang? Ya udah, Mas, masalah iklan nih. Mas misalnya mau gampang nih dropship. Mas iklan 200.000, untungnya 200.000. Mas dapatnya nggak sampai 200.000 kan rugi. Ya. Mas iklan anggap aja aku mau testing, budget testingku 500.000. Terus untungnya Mas satu produk 100.000. Terus Mas testing 500.000 nggak dapat 5 pembelian, udah rugi kan? Iya benar. Ya udah, Mas pilihannya ada 2, antara Mas optimasi atau Mas ganti produk, udah simple. Kalau untung ya tinggal di scale up, naikin iklannya, udah simple. Oh, iya. Nggak usah banyak mikir. Kalau namanya testing itu testing. Jadi Mas
Jangan Benar. ada namanya emotional attachment dari bisnis itu. Jadi harus tahu waktunya bunuh, waktunya scale up gitu. Percaya sama datanya. Jadi kalau customer bilang enggak, jelek, berarti apa yang jelek? Mas baca dari datanya. Oh, mungkin harganya kemahalan. Oh, mungkin jelek produknya, emang nggak cocok. Oh, mungkin headline-nya, copywriting-nya kurang menarik. Oh, gambarnya jelek. Mas perbaikin dulu, namanya optimasi. Terus Mas coba lagi, tes lagi, ulang. Oh, iya, iya. Itu prosesnya. Kalau buat sampean nih biasanya ngisi form apa langsung ke WA itu Bang biasanya Pak? Beda-beda Mas, dites juga. Nggak ada yang bagus lewat WA, ada yang bagus lewat form. Beda-beda. Makanya namanya testing Mas. Makanya bisnis itu Mas tanya ke aku sampai kalau Mas nggak praktek nggak mungkin dapat uang kok. Percaya aja sama aku. Iya, jadi mau gimana pun harus praktek. Nanti Mas dapatnya lebih banyak informasi. Tapi yang dia itu harus praktek, terus tahulah hasilnya gitu. Mas kalau saya mau gimana Mas Raffi? Oke lah Bang ya, ditunggu semoga aja cepat bisa itu. Iya bisa kok. Udah besok kayaknya bisa besok. Ini hari ini emang migrasi tadi servernya ketarik, masih ada perubahan server. Migrasi ini soalnya server. Mas kalau sama-sama. Mas kalau saya mau di bidang kesehatan seperti jual obat anti jamur, gimana menurut Mas? Dites juga Mas, sama Mas. Prosesnya itu launching, Mas idenya dicek dulu, tes idenya, setelah itu apakah bagus apa enggak obat anti jamur, ya mungkin bagus, mungkin enggak gitu. Karena market itu harus tes. Sampai saya pun setiap kali tes, setiap kali ngelakukan sesuatu saya tes. Gitu. Gimana, Mas Sunarso mau tanya? Ya, Mas. Saya baru gabung aja Butal, Mas. Oke. Saya punya klinik, tapi klinik apa ya? Klinik Tibu Nabawi gitu, Mas. Jadi saya pun punya herbal, walaupun memang herbal saya belum di BPOM. Ada BPOM, betul. Tapi saya sekarang udah ngurus maklon, gitu. Jadi saya rencana memang tertarik untuk jual produk ini dengan banyak iklan seperti yang sampean lakukan itu. Ya, nah, strateginya gimana? Saya baru gabung Mas ini. Dari kemarin juga karena nggak bisa masuk saya. Strateginya gimana? Apa mesti kita desain yang bagus, gambarnya segala macam untuk iklan itu, Mas? Iya betul Mas. Jadi iklan itu ada beberapa faktor. Jadi iklan itu nggak sesimpel itu. Jadi iklan pertama itu yang pertama Mas harus lakukan adalah riset pasar. Kalau Mas sudah pernah jualan, berarti pasarnya Mas sudah tahu. Mas tanya dulu tuh pasarnya kenapa beli produk, kenapa ini. Setelah itu dapat data-data dari riset tadi, Mas lakukan namanya buat copywriting-nya dulu. Iya. Copywriting itu untuk bahan promosi nanti copywriting untuk bikin websitenya dan lain-lain. Setelah copywriting-nya jadi, baru Mas lakukan namanya desain. Iya. Setelah desain, setelah itu Mas bisa namanya bikin websitenya dulu. Ini kalau mau iklan ya. Iya. Setelah Mas bikin websitenya, baru Mas mau iklan di mana? Mau iklan di Facebook, mau iklan di TikTok, mau iklan di Google, Mas lakukan iklan. Jadi stepnya itu. Pertama kalau mau iklan, setelah dites, Mas akan dapat hasil. Mas nggak usah marah-marah. Wah ini kan kok saya boncos, saya kok rugi. Kalau rugi berarti yang salah apa? Yang salah ya Mas sendiri. Berarti mungkin copywriting-nya kurang bagus, desainnya kurang bagus. Mas dikasih tahu ini jelek sama yang iklan. Jadi iklan itu kayak orang nyebar brosur. Mas kasih brosur saya jelek, saya sebarkan ke 1000 orang. Terus itu kok Mas marah ke saya? Apa ini kok saya nggak ada pembelian gitu? Kan ya, saya udah bagikan beneran kok, tapi nggak ada yang mau beli, gimana? Masa saya dimarahin kayak gitu? Jadi Mas perbaikin apa kira-kira yang salah dari data tersebut. Di iklan ada datanya. Kliknya jelek, apakah orang udah ngeklik banyak tapi nggak ada yang beli di landing page? Apakah orang udah ngeklik banyak, udah WA banyak tapi nggak closing? Misalnya kayak gitu. Misalnya 3 yang simple. Misal yang pertama nggak ada yang ngeklik, berarti yang jelek apa? Iklannya yang jelek, gambarnya jelek atau videonya jelek. Setelah itu, setelah iklan
ngeklik udah banyak ke website, nggak ada yang mau WA, nggak ada yang WA. Misalnya orangnya ke WA biar gampang, nggak ada yang WhatsApp. Berarti apa? Mungkin harganya kemahalan, atau copywriting yang di websitenya jelek, atau websitenya lemot, atau gambarnya jelek. Jadi itu Jadi kita diperbaiki. perlu web dulu tuh, Mas. Kita Iya, mesti punya kalau web ya. iya. Setelah itu, setelah ini dilakukan, ternyata ada yang WA, banyak yang WA, tapi nggak ada yang closing. Berarti apa? CS-nya mungkin atau customer-nya cara balasnya jelek, atau WA nggak dibales. Gini Mas, web itu kan ada yang atas nama pribadi saya, ada juga yang atas nama produk. Sebaiknya atas nama siapa? Terserah, ya produk Mas. Ngapain nama pribadi? Mas mau jual siapa? Produknya ya produk. Jadi web atas nama produk ya, bukan atas nama pribadi ya. Selama ini saya webnya atas nama pribadi soalnya. Pakai produk boleh. Iya, produk. Mas Rizan, cara risetnya dari marketplace berapa, tapi memang penjualannya bukan nggak laku tapi seret gitu. Gitu. Itu Mas. Iya, emang gitu caranya kalau lewat iklan. Jadi dites kayak gitu. Nah, setelah dites itu Mas perbaikin, optimasi namanya. Baru namanya scale up. Scale up, oh udah untung nih, banyak ya, tinggal naikin Mas, iklannya naikin, karyawannya naikin gitu biar bisa nerima orderan gitu. Itu paling gampang scale up. Paling enak. Oke. Uangnya di banyak kalau udah scale up, Mas. Amin, insyaallah. Gitu. Oke, Mas. Thank you, Mas. Makasih. Untuk ngetesnya itu kita kasih free ke orang, enggak ngetesnya disuruh bayar tetap. Kita kan harus tahu orangnya mau bayar apa enggak. Kok dikasih free pasti ngomongnya bagus-bagus. Oh iya enak, meskipun enggak enak ngomong enak kan sungkan orangnya. Gitu. Iya. Mas Rizan, cara riset gimana, kan kita benar-benar dari nol. Riset sebenarnya udah diajarkan caranya di kelas yang gratis. Itu ada riset lewat Facebook Library, cara riset lewat Google, cara riset di situ ada. Tapi kalau mau detail lagi, detail step by step sampai sebenarnya riset ya udah ada di kelas gratis, kayaknya saya udah bikin deh. Terus saya kasih deh risetnya. Jadi kita ke Facebook Library, kita cek kompetitornya gimana caranya iklan kayak gitu. Kita lihat kompetitor kita paling gampang tuh nyontek Mas. Di awal itu kayak Mas kalau misalnya sekolah nggak pinter, belum belajar, paling gampang apa? Nyontek kan? Nyontek temen yang pinter. Ya udah nyontek bisnis yang udah sukses, dicontek dulu kalau kompetitor kita di riset gitu. Gitu. Iya. Mas Tio. Ada di kelas gratis itu Mas Tio, kayaknya Mas Tio, cara-cara teknisnya. Kalau teknis risetnya. Yang riset itu ya? Iya, yang webinar, yang masterclass online planner itu. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Ya, malam Mas Rizan. Malam. Iya, terkait itu saya kan belum ada produk nih. Ya lagi nyari-nyari juga produk. Kalau misalnya produknya yang produk punya Mas Rizan gitu, bisa nggak kita jadi reseller Mas? Gitu. Gini Mas, kalau jadi reseller itu biasanya saya ajarkan organik Mas. Kenapa nggak saya ajarkan iklan? Karena iklan itu sistemnya bidding Mas. Misal nih, banyak orang yang nggak paham tentang iklan, jadi dia ngajarkan resellernya iklan. Saya udah iklan kan udah lumayan banyak ya. Jadi saya tahu iklan itu sistemnya bidding. Sistem bidding itu gimana? Semakin banyak orang yang iklan dengan produk yang sama, semakin mahal biaya iklannya. Otomatis kalau saya bikin iklan, saya buka iklan, 90% reseller saya pasti rugi. Meskipun saya yang bikin videonya dan lain-lain. Kenapa rugi? Karena iklan itu saya bisa iklan 1 juta sehari 1 akun. Kalau saya iklan 1 juta sehari 1 akun produk saya, reseller saya pasti kalah, paham nggak? Jadi iklan itu tugas business owner. Nah, kalau Mas mau jual produk saya ajarkan cara organik lewat Shopee, lewat sosial media gitu. Oh gitu. Jadi lebih lama mungkin dapatnya ordernya 1, 2, untungnya mungkin dapat 5 juta, 10 juta sebulan, tapi nggak mungkin bisa dapat 100 juta, 200 juta, itu susah gitu. Saya ngomong realistis saja gitu. Jadi saya mainnya volume. Jadi kalau Mas ada orang reseller
100, satu orang ngasilin 5 juta, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang 8 juta. Saya mainnya volume. Itu mainnya di organik, nggak di iklan. Kalau di iklan saya cuma butuh satu dua akun yang bagus sudah cukup untuk iklan gitu. Iya, kalau iklan kan seperti tadi ya butuh produk ya Mas ya. Link materi gratis ada di WA Mas Yunus. Kelas gratis. Oh iya, kalau iklan itu butuh produk sendiri saya lebih sarankan daripada untuk sekarang gitu. Kalau mau dropship boleh, tapi dropship itu ya sekarang udah nggak efektif menurut saya gitu. Kalau misalnya 2 tahun yang lalu saya sarankan dropship karena ya itu bisnis ada momentumnya Mas gitu. Ini berarti ya saya masih kesulitan untuk cari produk yang ya nanti kalau di saya sih saya diajarkan ada banyak caranya, makanya yang sebenarnya yang dicari bukan produknya dulu Mas. Kalau Mas cari produknya dulu susah, yang cari marketnya dulu. Dari market cari demand-nya dulu, ada nggak demand-nya, baru produk akan ketemu dengan sendirinya gitu. Sama semua contoh saya lihat marketnya sekarang apa, sekarang masalahnya apa, masalah resesi. Masalah resesi apa market yang bagus? Orang sekarang banyak di PHK. Kalau orang di PHK, ada AI dan lain-lain, berarti apa potensinya? Potensi entrepreneur akan semakin besar. Gitu. Makanya kita buat Upshift Now di tahun 2023. Karena banyak orang di PHK, maka harus banyak entrepreneur. Itu salah satu contoh. Jadi kita lihat dari marketnya dulu. Dari problem yang ada di market sekarang apa? Baru ke produk. Bukan saya tiba-tiba membuat produk ini, enggak, saya lihat dulu, riset di market dulu. Apa market yang kira-kira sekarang momentumnya bagus gitu. Ya, enggak, saya masih penasaran terkait yang madu yang dijual sama Mas Rizam itu. Iya, Organibi. Iya, Organibi itu bisa sampai omset, bisa marginnya bisa besar padahal maklun, itu gimana ceritanya? Jadi gini, margin itu tergantung dari branding. Jadi Mas bisa punya satu, kalau Mas riset sendiri coba lihat banyak perusahaan di luar negeri jual baju harga 50 juta laku. Produksinya masa 50 juta enggak? Iya. Jadi skill brandingnya dinaikkan. Saya udah punya skill marketing, saya punya skill copywriting, saya punya skill branding. Makanya saya bisa jual produk dengan harga mahal. Gitu. Jadi pada saat kita jual harga mahal, yang dimainkan adalah skill copywriting, marketing, sama branding. Jadi kita tahu caranya jual mahal gimana, cara membuat brand mahal itu bukan di produknya tapi di marketing dan brandingnya gitu. Kecuali produk-produk komoditi ya, nggak mungkin. Kalau produk-produknya nggak komoditi masih bisa dijualkan. Fashion, saya bisa jual fashion 1 juta, 2 juta bisa. Kalau main grosir dan lain-lain ya jual murah-murah. Tapi kalau misalnya orang ngomong ada nggak tas 1 juta laku, ada, tas 100.000 laku ya ada. Tergantung mau main market di mana. Jadi itu ilmunya masuk ke marketing sama branding, Mas. Oh gitu. Kalau dihubungkan dengan produk yang lain gitu, misalnya seperti madu yang punya Mas Rizam ini, contoh yang keunggulannya gitu, Mas? Keunggulannya waktu awal aku pertama yang bikin madu diet. Oh, madu diet ya? Iya. Gitu. Itu udah unik. Kedua, aku bikin brandingnya itu seperti produk luar negeri. Jadi ada tulisan bahasa Inggrisnya dan lain-lain. Brandingnya seperti produk luar negeri. Jadi orang kalau nggak dikasih tahu itu produk Indonesia, dikira produk luar negeri. Jadi tertarik gitu ya dengan itu. Itu termasuk salah satu skill branding. Jadi makanya ada banyak nanti di situ materinya. Gitu. Dan copywriting gitu. Ketika orang lebih percaya produk, kalau untuk makanan orang kalau dikasih harga lebih mahal lebih trusted. Karena mahal berarti kualitasnya lebih bagus. Jadi orang lebih udah di mindsetnya kalau mahal itu bagus. Jadi itu permainan branding, Mas. Gitu. Iya. Oke, Mas Rizam, makasih. Iya. Pada intinya produk copywriting sama apa faktor scale up banjir order, Bang? Intinya itu untuk banjir order tadi pertama bootstrapping bisnis modelnya harus benar dulu. Kedua, ya copywriting termasuk salah satu faktor, produk termasuk salah satu faktor, tren termasuk salah satu faktor, momentum juga termasuk salah satu faktor. Faktornya banyak, makanya bisnis itu keseluruhan, bukan satu. Aku belajar Facebook Ads tapi kok boncos, enggak. Bisnis itu keseluruhan, jadi harus sama kayak orang masak.
Cuman punya bawang aja bisa makan enak nggak bisa. Kalau ada bawang, ada daging, ada sambel, ada lombok, ada semuanya baru bisa bikin masakan enak. Nggak bisa, oh apakah karena sambelnya aja? Enggak, karena semuanya gitu. Sama kayak bisnis juga. Timnya juga harus bener gitu. AI itu apa? AI itu artificial intelligence. Artificial intelligence itu jadi ada robot yang bisa mengerjakan pekerjaan manusia. Nah, sekarang ini lagi booming di AI. Jadi akan banyak perusahaan akan banyak melakukan PHK karena ada banyak pekerjaan yang jadi dikerjakan sama AI gitu. Nah, itu saya lagi fokus ke situ juga. Dan saya ada beberapa yang udah menggunakan AI untuk bisnisnya gitu. Mana dulu antara produk dan marketing? Produk dulu, Mas. Kalau untuk nyampe omset miliaran. Market dulu baru produk. Marketing dulu. Karena nggak ada marketnya, nggak ada yang beli, produknya gimana laku. Orang juga punya produk bagus, kalau nggak ada yang tahu juga nggak ada yang beli. Sama aja. Jadi mesti marketing dulu. Kalau apakah marketing itu bikin apa untuk mendapatkan customer, produk itu untuk menjaga customer agar beli terus. Fungsinya seperti itu. Jadi kalau marketing itu adalah seni mendapatkan customer, produk itu kalau bagus akan membuat customer itu loyal sama kita selamanya. Itu teorinya. Gitu. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya, Mas Rizam. Ya. Terkait apa paket kelasnya, kan ada yang disebutkan tadi ada pemantauan selama 3 bulan gitu ya. Iya, ada PR-nya. Tantangan namanya, Mas. Nah, terus tadi disebutkan juga ada garansi gitulah ya. Iya. Kalau misalnya dilakukan semua, mestinya berhasil gitu kan ya. Iya. Kalau Mas melakukan semua nggak berhasil kan saya yang salah ya, saya balikan uangnya, garansi. Kalau Mas nggak ngelakukan, Mas nggak berhasil ya, emang nggak mungkin berhasil juga, Mas. Saya juga nggak bisa bantu. Iya, betul. Ya, nah makanya kan itu juga berarti terkait dengan untuk mencari produk juga termasuk gitu ya. Termasuk saya kasih sarannya, nanti produknya apa, Mas, yang kira-kira mau, budgetnya berapa, kan setiap orang punya beda-beda kan, kemampuan dan lain-lain. Saya kasih saran gitu. Dan saya kasih saran yang saya udah pernah lakukan ya. Jadi saya pasti kalau misalnya saya nggak tahu, saya juga bilang nggak tahu. Jadi saya melakukan yang saya udah pernah lakukan. Saya udah bolak-balik bangun bisnis online. Jadi saya kasih tahu produk yang kira-kira bagus dan dengan data yang ada jelas. Jadi nggak cuma ngambil teori-teori gitu. Iya. Oke, Mas. Terima kasih. Iya, Mas Todi. Sama-sama. Baru launching kali ini Bang Absifno. Kalau pertanyaan kata timnya sampai ribuan, emang bisa efektif, Bang? Bisa. Saya bisa, Mas. Karena ada sistem, ada CRM, ada aplikasi, Mas, sekarang. Jadi lebih efektif. Cuman kemarin emang karena servernya aja kaget karena baru launching langsung rame. Itu. Ada lagi yang mau tanya? Mas Miswan mau tanya? Nah, saya terus terang ini. Halo ya, sama dulu nih, Mas Miswan dulu deh, Miswan dulu. Ya. Ini saya baru bergabung ini, saya masih jadi pendengar dulu, Pak. Ini Mas, saya jadi pendengar dulu karena saya juga masih gaptek sekali di seperti ini, itu masih belajar terus. Ya udah. Oke, Tapi saya apalagi di dunia online, produk-produk itu terus terang masih bayangan aja masih bingung gitu. Cuman saya karena banyak di pekerjaan di lapangan, kebetulan saya di bidang peternakan ayam. Jadi hal-hal untuk online ini saya masih jadi pendengar dulu ini.
Jadi mau Oh. tanya malah bingung kan sih, mau apa yang saya tanyakan gitu. Oke, baik Mas. Ini Ya, terima kasih, udah disapa, terima kasih. sama-sama. Apalagi ini baru launching. Ini untuk kelas selama 3 bulan itu ada tim khusus, ada one on one-nya juga, ada grup lagi. Jadi ada sesi-sesi yang pakai grup, ada sesi-sesi yang one on one, ada sesi-sesi yang pakai tim khusus. Karena kan ada kayak misalnya bikin website, nanti biar yang ngurusin tim web development yang bantu. Kalau iklan awal waktu mau launching saya yang review nanti. Jadi sebelum launching saya review dulu apakah ini ada yang salah apa enggak. Kalau salah daripada di launching iklan boncos, saya kasih tahu dulu gitu. Jadi ada yang one on one, ada yang grup gitu. Tugasnya masing-masing kan. Jadi kan ada yang grup-grupan misalnya kayak tentang yang fundamental ya grup. Yang apa namanya yang emang spesifik, yang emang butuh spesifik misalnya seperti produk, konsultasi produk dan lain-lain one on one gitu. Gitu. Iklan one on one. Jadi ada yang one on one, ada yang grup gitu. Gitu. Boleh tahu ada banyak kalau linknya ini kalau produk macam-macam ada Organibi, Nebu dan lain-lain. Kalau linknya kalau namanya main di online, kalau bagi-bagi ini link lebih gampang dicontoh banyak orang nanti produknya jadi lebih apa namanya gampang dicontoh lebih cepat namanya satu rated. Iya. Untuk biaya paket sudah termasuk. Gimana? Halo? Paket apa sudah nanti ada biaya pasang iklan berbayar? Enggak, belum. Iklan termasuk itu biaya paket itu biaya pendampingan sama pelatihan. Kalau iklan kan ke Facebook, Mas. Bukan ke saya. Ke Facebook, ke Google. Iya, bayar sendiri berarti itu. Iya. Ya, di luar itu ya. Iya, di luar itu. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya bangun bisnis apakah bisa nggak lewat sini? Bisa. Tapi mungkin lebih lama. Jadi gini, saya bangun bisnis hitungannya sukses saya butuh waktu 3-4 tahun. Adik saya ajarkan 3 bulan udah bisa iklan miliaran. Karena saya udah iklan puluhan miliar. Jadi perbedaannya cuma di waktu. Apakah Mas sendiri mau nyoba-nyoba nyari di YouTube? Bisa. Saya termasuk jalur yang itu di awal. Setelah saya punya uang, saya baru belajar ke luar negeri biar mempercepat proses. Jadi saya nggak ngomong, oh kalau orang nggak join ini nggak bisa sukses ya bisa juga. Gitu. Cuman lebih lama biasanya. Gitu. Karena Mas harus cari tahu sendiri, trial error dan lain-lain kan gitu. Kalau di saya kan udah ada pengalaman, jadi saya kasih tahu yang mana yang gagal, yang mana yang berhasil. One on one gimana waktunya sesuai ini Mas, sesuai dengan waktunya emang udah waktunya one on one. Jadi ada kalau di saat misalnya nggak one on one Mas tanya-tanya yang pertanyaan-pertanyaan fundamental, mendingan di grup gini jadi ada yang tanya jawab, jadi lebih tahu, lebih banyak informasi. Tapi kalau misalnya nanti udah masuk ke kelas terus udah waktunya bahas masalah produk detail, saya hanya one on one gitu. Tapi terus iklan apa-apa. Nah, kalau misalnya kayak itu semuanya umum ya ngapain one on one, saya buang-buang waktu juga kan gitu. Apakah lebih saya pernah dengar sih kalau kita lebih memilih niche tertentu supaya lebih saingannya juga lebih sedikit dan pasarnya lebih khusus. Kalau itu bagaimana? Iya benar, tapi nggak bisa omsetnya besar. Bisa untung tapi nggak bisa omset besar. Semakin niche, semakin kecil market size-nya, semakin kecil potensi untuk menjadi miliaran. Gitu ya. Jadi kalau tergantung target Mas, semua itu tergantung target. Kalau Mas targetnya misalnya 10 juta sebulan, ya niche banget lebih gampang. Kalau Mas targetnya miliaran, harus lebih broad. Gitu. Kalau yang beli cuma orang 100, terus Mas jual kan lebih susah untuk dapat miliaran daripada yang beli orang 1 juta orang yang punya masalah atau 10 juta orang yang punya masalah. Tapi sifatnya lebih produknya umum ya sesuai dengan market ya. Iya dihitung nanti Mas, ada cara ngitungnya di market size-nya dihitung, setelah itu kompetitornya dihitung. Jadi kalau untuk pangsa pasarnya apakah lokal dan negeri atau sampai ke luar negeri? Kalau saya ngajarkannya di sini biar gampang lokal. Untuk pangsa pasarnya dalam negeri, ya. Lokal ya.
diajarkan branding, diajarkan termasuk branding yang awal-awal, tapi apakah branding full? Tapi fokusnya ini ke bangun bisnis, Mas. Apakah branding full? Enggak. Spesialis tapi diajarkan branding ya diajarkan. Tapi diajarkan branding yang emang khusus untuk meningkatkan penjualan. Branding itu besar soalnya cangkupannya. Enggak, punya tim tuh banyak, Mas. Tim buat advertising. Kalau Mas udah iklan, udah punya omset miliaran, tim itu kan udah banyak. Tim itu bisa ada tim advertiser, desainer, setelah itu ada tim admin, ada tim manajer, nanti ada sama kayak bangun bisnis seperti umumnya. Ada accounting gitu. Jadi bangun bisnis online itu ya bangun bisnis beneran, bukan aku bangun bisnis online aku cuman pakai laptop terus ada orang backing nggak bisa besar. Kalau mau bangun miliaran ya sama kayak orang bangun bisnis miliaran pada umumnya, bisnis offline juga gitu. Tapi dilakukan bangun bisnisnya di saat udah punya uang, Mas. Bukan pada saat awal langsung bangun tim, enggak. Di awal dikerjakan sendiri dulu, enggak apa-apa. Kalau waktunya paket ini ada ini enggak waktunya atau kapan saja bisa? Enggak tahu kapan saja bisa juga saya enggak bisa nentuin, tapi kalau sekarang masih bisa di bulan ini. Karena di bulan depan ada beberapa produk-produk lagi yang mau di launching sama Upshift Now gitu. Yang di luar yang anu lain juga gitu. Mentor-mentor lain juga gitu. Kalau untuk program ini paling enggak bulan ini masih bisa gitu. Februari ini. Iya. Ini untuk pembayaran apakah tersedia di marketplace ya? Kalau mau lewat marketplace bisa juga. Nanti saya bukakan pakai link Tokopedia apa nanti suruh. Iya, kan bisa dicicil ya kalau lewat marketplace. Oke, nanti yang kalau mau lewat marketplace bilang aja bisa kok. Gitu. Mas Rizan. Iya. Iya. Terima kasih. Gimana Mas Sunarso? Siapa nih yang nanya nih? Sunarso ya? Saya. Saya ini nulis Mas, nulis. Saya produk belum BPOM bisa nggak mulai dijual? Bisa, tapi resiko ditanggung sendiri. Gitu. Bisa semua bisa dijual, Mas, tinggal ambil resikonya berani apa enggak. Saya juga sering kok jual produk di luar BPOM. Iya. Nggak perlu terlalu kita pembisnis nggak usah terlalu ribet lah. Yang penting kalau ada resikonya jangan marah-marah, kan biasanya orang kan jualan resikonya nggak mau, jadi dipikir sendiri. Bisnis itu manajemen resiko, Mas, jadi bukan berarti bisnis itu nggak ada resikonya gitu. Yeah. Kalau pilih produk skincare lebih baik pilih satu varian atau berbagai macam. Kalau bermacam-macam maksimal berapa contoh serum pencerahan. Oke. Untuk menjual produk itu ada untuk menjadi jualan produk e-commerce yang aku lakukan pertama adalah research. Setelah research aku udah ketemu apa yang aku mau jual. Mungkin aku mau jual serum dulu misalnya. Ini serum mata. Serum ini kayaknya bagus. Aku mungkin ketemu 3-4 produk. Oke, dari 3-4 produk itu aku bikin copywriting-nya dulu. Aku cari namanya apa, aku bikin mock-up-nya dulu sebelum aku beli produknya. Beli mungkin botolnya dulu. Ini dulu yang aku lakukan untuk e-commerce ya. Aku beli botolnya dulu. Di Shopee kan ada tuh botol-botol bagus-bagus tuh. Setelah aku beli botol-botolnya, aku kasih mereknya. Aku bikin desainnya. Aku bikin mereknya apa, namanya apa. Setelah itu aku bikin materi promosinya. Termasuk video iklan, landing page, copywriting, dan lain-lain. Setelah itu aku lakukan iklan di Facebook, Instagram, TikTok, sama biasanya aku lakukan kalau untuk produk kayak skincare aku lakukannya di Facebook sama Instagram sama TikTok. Aku lakukan iklan. Dari iklan itu aku tes untung nggak. Kalau untung, aku bikin produknya. Kalau nggak untung, aku tes ulang kira-kira kalau nggak untungnya ini ada yang beli tapi rugi. Apa yang diperbaiki? Aku perbaiki dari data yang aku dapatkan. Setelah itu tes ulang. Kalau misalnya nggak ada yang beli sama sekali, aku nggak lanjutin bikin. Aku tes ulang. Gitu caranya kalau aku bikin produk baru. Jadi aku nggak buang-buang uang untuk beruang uang sebelum aku tahu produknya laku. Gitu. Instagram saya Rizhan 2612.
Mas Rizan, tanya dong. Iya Tanya, betul. Sampel mock up dulu sebelum jualan. Jangan jual dulu. Jadi yang dicari itu marketnya dulu, baru produknya itu nggak penting di awal. Dari 0 sampai puluhan miliar itu masih bisa tanpa produk jelek. Kalau orang ngomong tuh 0 sampai 3 juta dolar itu masih produk market fit. Iya Mas Zainul. Enggak, tadi apa berarti kita di kelas yang 3 bulan nanti harus apa namanya, harus punya skill khusus ya. Tadi kan udah di sini ada skill marketing, branding, dan copywriting, itu yang harus dikuasai dulu ya. Iya betul Mas. Semuanya itu kita itu di bisnis itu saingan Mas. Jadi kalau Mas misalnya bisnis mau bersaing ya harus bisa lebih jago daripada saingannya Mas. Sudah sesimpel itu. Iya. Sama kayak orang olahraga Mas mau jadi apa dulu? Mau cuman antar kampung atau mau antar daerah atau mau nasional atau mau internasional? Latihannya beda kan gitu. Iya. Jadi kalau Mas mau antar kampung mungkin latihannya Senin Kamis nggak apa-apa. Kalau Mas mau nasional latihan tiap hari. Kalau Mas internasional bisa latihan 8 jam sehari mungkin kan gitu kan. Sama kayak bisnis juga gitu. Oke. Tergantung target, tergantung ini. Kalau Mas misalnya aku cuma targetnya cuma 10 juta sebulan, ya mungkin effortnya lebih kecil daripada orang yang targetnya 1 miliar sebulan. Lebih kecil lagi effortnya dari orang targetnya 10 miliar sebulan gitu. Oke. Jadi mutlak skill ya. Semua bisnis itu skill Mas. Bisnis itu sama kayak pekerjaan, bisnis itu skill. Oke, thank you Mas Rizan. Iya. Assalamualaikum Mas Rizan. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan Andy dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Iya, Mbak Andy. Ya, Mas. Salam kenal. Ya, ini produk yang ingin saya coba pasarkan itu karena yang punya ciri khas Bangka Belitung itu adalah lada itu Mas. Lada. Jadi saya mau coba baik lokal ataupun luar negeri Mas. Nah terkait dengan yang pasar luar negeri, nanti dalam sesi berikutnya itu berarti ada kelas tersendiri lagi nanti ya? Iya, kalau market luar negeri bukan saya yang ngisi Mas. Saya soalnya mainnya kalau untuk ekspor gitu saya belum. Saya bisa cuman saya nggak expert lah. Saya jadi nggak mau ngajarin gitu. Enggak, maksudnya kalau nanti di mentor berikutnya di forum Mas ini bisa ikut juga nanti ya? Bisa ada, kalau nanti ada mentor misalnya ngajarin ekspor, nanti saya info di sini di grup. Nanti ada grupnya kan. Oke Mas, saya ada yang ya karena memang untuk lada ini brand yang terkenal itu disebut dengan Muntok White Paper gitu Mas. Nah, selama ini kan eksportir itu dalam skala besar ya. Saya mau coba masuk yang sifatnya yang bisa saya garap secara personal, itu seperti apa nanti mekanismenya. Oke siap Mas, nanti saya info ya kalau udah ada yang di situ ya. Baik Mas, terima kasih Mas infonya Mas. Sama-sama. Mas Ari Maulana, apakah nanti diajari cara mendapatkan produk yang jadi scale up? Saya ajarin cara riset dan cara dapetin produknya. Saya ajarin cara risetnya, apakah produk dari scale up apa enggak, itu prosesnya di testing Mas, bukan diajarkan caranya, tapi kita tetap harus melakukan testing. Prosesnya di testing tadi. Tahu bisa di scale up apa enggak itu dari proses testing. Riset itu cuma mengurangi proses testing, jadi meminimalisir proses testing. Tapi tetap namanya bisnis dari awal tuh riset, testing, optimizing, scaling. Itu urutannya. Gitu. Diajarkan riset yang benar diajarkan. Jadi meminimalisir. Kalau saya dulu di awal mungkin saya risetnya itu bisa, kalau testing itu bisa 10 kali testing yang berhasil cuma 1 atau 2. Kalau sekarang karena saya udah sering riset dan sering testing, saya bisa 2 kali riset 1 kali berhasil, atau kadang-kadang 2 kali riset, kadang-kadang 10 kali riset paling cuma gagal sekali 2 kali. Itu karena skill tadi, karena aku bilang bisnis itu skill. Jadi kalau semakin sering diasah, semakin punya feelingnya dapat gitu. Nah itu aku juga kalau mau ngajarin, aku ngajarin cara dasarnya. Kalau misalnya mau ngasah ya harus latihan tiap hari riset kayak saya. Mas tadi kurang satu Mas, yang urutan tadi riset, testing, optimasi. Satu lagi apa Mas terakhir? Scaling. Scaling ya? Ya scaling. Oke, thank you Mas. Kalau produk di Red Ocean pertama dibikin ke Blue Ocean Mas.
menggunakan copywriting-nya. Jadi dirubah ke Blue Ocean copywriting-nya. Contoh, saya misalnya mau jual, saya jual namanya manufacturer company. Saya jual pabrik itu Red Ocean. Saya bikin offernya digabung sama misalnya cara digital marketing. Jadi kalau yang lain nggak ada nawarin cara digital marketing, pabrik-pabrik lain saya ajarin caranya digital marketing. Itu contoh Red Ocean jadi Blue Ocean. Jadi kita tambahin offer tambahan agar jadi Blue Ocean. Jadi nggak ada saingan yang ngasih itu, kita ngasih terus kita bisa ngasih harga dengan harga yang lebih mahal. Itu contoh Red Ocean ke Blue Ocean. Ada pertanyaan lagi tadi? Siapa? Mas apa mau tanya? Mas Ari Herianto. Halo, saya Mas. Oh ya, gimana Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mana dulu nih? Mas Saiful dulu apa Mas Ari dulu nih? Yang mau tanya? Saiful. Oke, Mas Saiful mau tanya apa? Mohon maaf Mas, tadi kan ada yang ngomong masalah lada di Pangkal Pinang nih Mas ya? Iya. Kebetulan saya kemarin ada permintaan 15 ton tuh mau diekspor. Barangkali nanti bisa disambungkan dengan Mas. Barangkali bisa disambungkan dengan saya nanti Mas ya. Siapa yang 15 ton? Ada yang minta. Gitu minta lada. Lada 15 ton. Tadi siapa Mas apa? Di Pak siapa tuh? Bisa tuh. Sekalian Dari Pangkal Pinang tadi. Saya dari Bangka Belitung, Mas. Nah, itu dapat bisnis tuh. Tapi saya ini skala rumah tangga aja. Untuk ukuran ton itu ada aturannya, ada regulasi khusus di pemerintah daerah setempat. Agak sulit kita. Artinya kan bisa hubungan dengan sana gitu. Coba nanti bisa minta WA ke admin ya. Ya, nanti bisa tak masukin grup aja Mas, nanti bisa chat di grup ya. Ya. Mungkin besok dimasukin ke grup ya, besok ya. Ya, tapi saya Mas hanya skala kecil. Melalui nanti saya mau ikut yang skala rumah tangga aja. Jadi UMKM-nya aja saya, karena untuk dalam skala besar saya dari sisi kemampuan saya belum memiliki kemampuan untuk itu. Saya baru belajar lah. Makanya ikut kelas ini saya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ya, nanti untuk kelas berikutnya ada diumumkan ya Mas ya, atau mungkin diumumkan semua, nanti dimasukkan ke grup sama dimasukkan ke ini lagi sistemnya. Jadi kan blast-nya jadi agak bermasalah kan. Jadi ini setelah benar semua besok semuanya diumumkan semua. Oke. Assalamualaikum Mas pertanyaan mungkin Mas Rizan. Iya. Saya Diki dari Bogor, pernah nyoba iklan lewat FB Ads, tapi persoalannya adalah akun ini di restrict sampai 3 kali saya di ban nih akun ini, jadi males saya melakukan FB Ads lagi. Apakah nanti ada solusi gitu untuk meminimalisir hal seperti itu? Jadi FB itu sekarang emang agak kendala ya, gara-gara banyak kendala listrik sama ban tiba-tiba untuk akun baru. Nah, solusinya itu ada 2. Pertama, menggunakan akun agensi. Akun agensi ada, itu sewa. Yang kedua itu emang ternak akun. Ya udah, kalau ke ban bikin lagi, beli akun terus iklan gitu. Itu di FB Ads kendalanya sekarang. Apakah ada caranya? Cuman ya emang Jadi bikin akun banyak itu yang lumayan kita effortnya ada tambahan ya. Ya emang itu tuh gitu Mas. Kalau di saya sih saya jadi lebih seneng karena saingannya jadi lebih dikit. Ya betul. Banyak orang yang malas. Jadi ya apa ya, bisnis itu kalau ada masalah itu yang nggak malas yang menang Mas. Ya betul sih, ada positifnya jadi ya. Iya, kalau semuanya gampang semuanya kaya Mas. Betul. Oke. Iya, betul. Jadi nggak gampang. Tapi bisa 3 bulan bisa, apakah gampang? Enggak. Gitu. Kan saya nggak pernah bilang gampang. Oke. Iya.
Kalau produknya masih dalam nego maklun gimana? Kalau saya itu fokusnya di market dulu Mas, bukan di produk. Jadi kalau Mas fokusnya di produk dulu, nanti ada kendala pasti yang terjadi adalah akan banyak biaya untuk testing. Karena Mas risetnya salah. Ada pertanyaan lagi, Mas. Iya. Kita selain produk, apakah kalau terkait dengan jasa lah ya? Karena saya menekuni juga bisnis jasa vendor untuk kurir seperti itu. Jadi cara yang efektif misalnya untuk melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan e-commerce, misalnya baik itu di dalam negeri ataupun luar negeri, nanti adakah kiat-kiatnya itu, Mas? Gimana? Ulangin lagi pertanyaannya, Mas. Saya selama ini menjalani bisnis menjadi vendor di JNT ya, di Bangka Belitung, di Magelang, bagian di daerah Yogyakarta. Jadi saya garap untuk jasa pengantarannya. Jadi sebagian kurir itu ada di perusahaan saya seperti itu. Saya mau kembangkan di titik-titik wilayah nasional bahkan sampai ke luar negeri. Misalnya Shopee yang ada di Singapura ataupun di beberapa wilayah lainnya. Itu teknik-teknik penawaran jasa kerjasamanya, apakah nanti bisa kita pelajari juga itu? Saya nggak pernah bisnis seperti itu, Mas. Jadi saya nggak ngajarkan itu, Mas. Jadi saya daripada saya salah nanti. Saya banyakkan yang di sini saya ajarkan bisnis online, Mas. Oh, online gitu ya? Iya, betul. Oke, Mas. Makasih, Mas. Sama-sama. Kalau produk masih dalam nego maklun gimana, Mas? Boleh dicontohkan cara riset pasar untuk mencari produk. Riset pasar itu sebenarnya udah diajarkan di kelas gratis. Untuk mencari produk itu menggunakan Facebook Ad Library, terus dicari paling gampang dicari produk-produk yang di situ sesuai kompetitor gimana. Pasarnya dicari di Google, ada Google Trend bisa dipakai, diajarkan juga menggunakan Google Trend. Dari Google Trend itu banyak apa yang lagi dicari, sekarang lagi rame, ketemu. Setelah itu untuk mencari tren yang lagi bagus, setelah itu dari Google Search Volume, bisa pakai Google Keyword Planner, atau pakai Uber Suggest untuk melihat problem itu banyak yang nyari apa enggak di Google. Itu riset melalui online. Setelah itu menggunakan FB Ad Library untuk riset kompetitor, berapa banyak kompetitor yang ada di sana. Di TikTok juga, TikTok Creative Center. Jadi berapa banyak kompetitor yang iklan di keyword tersebut juga di Google Search. Itu ada di materi gratis, Mas. Itu. Saya sudah ada produk tapi baru di online. Apakah bisa tanpa melalui 3 langkah riset, branding, dan scaling? Riset, testing, optimizing, dan scaling. Ya bisa, tapi apakah untung apa enggak saya nggak tahu, Pak. Gitu. Produk itu banyak yang jualan. Jadi kita kalau nggak melakukan itu kemungkinan besar rugi lebih besar. Apakah bisa apa enggak? Ya bisa. Tapi apakah bisa untung apa enggak saya nggak tahu. Itu. Oke, aku kasih 3 pertanyaan terakhir sebelum saya tutup ya. Ada yang mau tanya? 3 orang? Kalau nggak ada, saya tutup 5 menit lagi. Halo, Bang. Halo? Iya, selain di FB sama IGX nih, apa sampai main di TikTok F juga ini? Main di TikTok, FB, Google. Oh, jadi nanti yang 3 bulan itu juga diajarkan di semua sistem advertising, juga diajarkan caranya organik. Saya juga main organik. Cuman yang di awal diajarkan iklan. Halo? Halo, Mas. Iya, Mas Sunarso. Ya, ini kan ceritanya belum semua punya produk, Mas. Jadi iya, tentu malah saja, bagus dong. Malah gampang yang ngajarinnya kalau nggak punya produk, enak. Iya. Makanya itu kita perlu kayaknya memang perlu dilatih dari awal aja sekalian, Mas. Jadi ya, emang dilatih dari awal, Mas. Meskipun orang udah punya produk, saya latih dari awal. Jadi biar paham gitu. Jadi mulai kelasnya itu setiap jam 8 malam, Mas.
Kelas untuk yang ini ya, untuk yang VIP 3 bulan nanti ada sendiri. Kalau yang ini emang Senin, Rabu, Jumat untuk VIP sementara saya buka untuk pertanyaan gitu. Ya. Gitu. Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat kalau harusnya. Cuman kan karena ini masih baru launching, jadi kadang-kadang ada perubahan-perubahan. Jadi dikasih tahu lewat admin sama Nanti kan juga. diberitahu aja kalau mau ada pertemuan gitu kayak. Iya, dikasih tahu semua kok. Kalau untuk yang VIP experience gitu. Oke. Sip. Dan setelah itu dikasih bonus-bonusnya habis ini. Ya Mas Raffi. Baru launching yang testimoni sampean itu maksudnya Saya dulu buat pre-launching, Pak. Jadi saya ajarkan sendiri gitu. Materinya apakah berhasil apa enggak, apa cuma di saya apa enggak. Jadi saya testing dulu ke orang lain. Gitu. Apa? Saya testing dulu ke teman saya ajarkan berhasil, ya udah baru saya buka kelasnya. Jadi saya nggak asal buka ngawur gitu, paham nggak Mas? Iya Bang, paham. Jadi tahapannya tadi testing itu kan testing gitu. Kalau saya testing produk sama, testing produk ilmunya mungkin di saya berhasil tapi di orang lain nggak berhasil, belum bisa juga kan gitu. Itu rata-rata sebulan itu. Kalau yang saya teman-teman saya kan ditemu saya ini kan bisa sebulan. Karena kan kerjanya nggak 2 jam. Kalau ini kan saya kasih kerjanya 2 jam, jadi saya kasih 3 bulan biar lebih aman. Kan nggak semua orang punya waktu 8-10 jam. Jadi yang kawannya itu berapa jam itu kira-kira? Ya tiap hari ke rumah saya waktu itu. Tiap hari. Oh. Saya ajarin. Info link kelas VIP mungkin besok akan disebarkan lagi ya. Info kelas link VIP sama videonya biar sebenarnya di infonya itu ada di kelas ini, kelas gratis sebenarnya. Cuma nanti saya bikinkan lagi yang versi pendeknya lah biar infonya lebih jelas, lebih pendek. Karena versi kelas gratis kan ada 2 jam materi kan. Dia ada cuma 15 menit di terakhir itu. Mas, satu lagi yang terakhir, Mas. Iya, Mas Ainul. Ya, terkait masalah momentum tadi, kalau dalam setahun itu kira-kira bisa dibuatkan, misalkan momentum di awal tahun, Natal, kemudian Lebaran, itu kan artinya momentum-momentum yang memang bisa di-create. Oke, kalau momentum yang saya tahu tapi harus tetap riset ya Mas ya. Yang saya tahu ya, di bulan awal tahun tuh orang habis namanya revolusi New Year Revolution lah. New Year Revolution berarti orang ingin berubah, ingin sukses, ingin sehat, ingin diet, ingin badan six pack tuh di awal. Biasanya sampai Maret, habis itu puasa itu lebih ke religi, puasa. Setelah puasa Lebaran tuh waktunya panen untuk barang-barang lifestyle biasanya, baju, terus pokoknya barang-barang lifestyle, hampers dan lain-lain tuh biasanya. Setelah itu yang lain tuh turun, habis Lebaran tuh biasanya habis uang THR turun, itu agak turun penjualan barang normal gitu. Natal, tahun baru, Mas. Natal, tahun baru sama lifestyle, semua barang-barang lifestyle laku karena orang liburan dan lain-lain, jadi orang tuh boros gitu. Setelah itu balik Januari, pengen kaya, pengen sukses lagi, pengen badan six pack, pengen turun berat badan gitu. Muter gitu aja itu kalau yang saya tahu. Apa? Jadi memang pakem, artinya kalau ada pakem bukan kita bisa lebih. Itu nggak pakem sih, itu pengalaman saya, tapi bisa berubah juga kan, ada kayak COVID kemarin, setelah itu ada event-event dunia yang bikin berubah Mas. Iya. Oke. Itu tuh itu apa namanya? Itu kayak apa ya namanya? Namanya itu kan karena pengalaman ya Mas ya. Tapi kalau tetap lakukan riset tadi, risetnya yang diajarinnya dari Google Trend, terus apa namanya Google Search gitu-gitu. Ya, ini dari momentum itu bisa dibuat rumus kan ya, istilahnya gitu ya. Iya, itu kalau saya pengalaman namanya. Makanya kadang-kadang ada namanya feeling Mas. Feeling itu kan harus sering latihan ya hitungannya ya. Iya. Kalau orang atlet apa-apa juga punya feeling kan. Jadi gimana caranya ditanyain nggak tahu ya, karena dia udah ngelakuin bolak-balik gitu. Sama di bisnis juga sama kayak gitu. Iya. Jadi kalau Mas sering bisnis, sering ngelakuin, pasti ada namanya feeling yang bagus gitu.
Makanya tetap namanya praktek, itu tantangan tuh harus praktek ya, itu tujuannya praktek, nanti Mas punya feelingnya tadi gitu. Kalau teori doang nggak mungkin bisa. Ya, thanks Mas, kasih banyak. Sama-sama Mas Zainul. Mas apa lagi? Bukan siapa-siapa, terakhir nanya. Iya, terima kasih. Saya dari Gorontalo. Iya Mas. Ya, kebetulan sekarang saya ini lihat pasar, Mas. Tapi cuma sekitaran daerah saya. Apakah saya jual seperti madu seperti ini, Mas? Iya. Ya, bagaimana kiat-kiat supaya bisa penjualan cepat, maksudnya cepat lakunya penjualannya begitu. Apakah saya harus fokus pada hanya menjual di daerah saya ini ataukah Dijual luar Mas, dijual ke semakin banyak pasar semakin banyak peluang Mas. Oh, iya. Jadi dijual harus fokus tuh, jangan fokusnya tuh di hasilnya Mas, jangan fokus saya harus jual di daerah saya, jangan melimitasi kemampuan diri sendiri gitu. Kebanyakan orang melimitasi kemampuan diri sendiri. Saya juga buka kayak gini sama orang luar negeri ya, saya nggak melimitasi diri sendiri. Saya nggak kuliah ya nggak apa-apa gitu. Tapi tetap dihargai kok. Saya kerjasama sama orang yang melimitasi lah. Saya di Bali, saya membuka perusahaan global ya, buka perusahaan global. Ininya semua orang tuh bisa lah, nggak ada yang nggak bisa gitu. Jangan minder, jangan ini gitu. Iya Mas. Saya siapa saya kalau saya dilihat 5 tahun yang saya dilihat dari 8 tahun yang lalu, saya bisa seperti ini udah nggak masuk akal gitu. Jadi kalau dilihat, karena saya nggak pernah melimitasi diri sendiri gitu, lebih baik optimis gitu. Mas optimis bisa jual di mana-mana, jangan cuma main Gorontalo, saya di Gorontalo aja, saya cuman orang di Gorontalo, saya orang daerah, saya nggak bisa ke kota, nggak bisa ini. Jadinya ya ke limit sendiri gitu Mas. Bang, support system sampean yang bisa sampai sekarang ini apa Pak? Faktor utamanya gitu. Mindset dulu Mas pertama, mindset. Iya benar, apa itu? Mindsetnya pertama adalah semua orang itu sama. Iya. Pertama itu, jadi terus kedua berani gagal. Kalau mindsetku pertama adalah aku mendingan aku gagal tapi nggak nyesel daripada aku nyoba sesuatu ya. Kalau aku mau coba aku coba, mau gagal mau berhasil aku ambil resikonya gitu. Iya. Kalau Mas kayak saya ketemu Mas bilang saya tinggal kayak nggak usah sesimpel inilah. Mas saya hari ini harusnya kan saya kirim materi, tapi karena saya ada kendala di website. Saya minta maaf, Mas, saya minta maaf, saya kerame, ini ada websitenya rame, saya minta maaf, besok saya perpanjang di besok, udah selesai. Jadi orang pasti bikin kesalahan, meskipun saya pun udah bangun bisnis bolak-balik, saya tetap ada kesalahan yang saya nggak tahu, tiba-tiba, saya kurang teliti, harusnya servernya saya rubah di awal, tapi saya itu juga ada kesalahan-kesalahan seperti itu kan juga ada gitu loh Mas. Jadi kalau Mas mau yang sering terjadi itu orang tuh pinginnya sukses terus, gak ada gagalnya, nggak mungkin gitu. Apakah ada customer komplain? Ya pasti ada. Ya kita cuma tinggal ngadepinnya gimana. Apakah komplain? Bisa jadi. Kalau komplain tuh malah saya seneng, kenapa? Saya dapat insight, saya bisa ke depannya saya bisa berubah gitu. Diperbaiki. Iya diperbaiki. Saya emang nggak ada. Emang semua orang bener semua kan nggak ada gitu. Yang penting kan niatnya baik. Gitu. Kalau salah ya pasti pernah punya salah. Jadi yang penting mindsetnya pertama. Aku kalau dilihat dari sekarang tahu sendiri ceritanya, saya mulai dari minus kan gitu. Terus sekarang bisa di sini, di The Funding, tiba-tiba kenal semua orang luar. Itu kok bisa sampai bisnis global, banyaknya itu sampai segitu banyaknya 2M itu utang pribadi apa utang keluarga apa gimana? Keluarga, jadi ada ditipu sama keluarga sendiri gitu, jadi kena utang. Akhirnya saya nanggung orang tua juga waktu itu. Putus kuliah ya kan? Saya nggak kuliah juga, saya nakal lah dulu. Oh nggak kuliah juga, jujur pula. Apa? Iya, terus dari segi bahasa asing gitu sama belajar otodidak sendiri. Belajar otodidak, saya ketemu orang ngomong dulu awal belajar banyak dari luar, lihat VTV, terus kalau ngomong pertama ya ngomong juga terbata-bata, sampai sekarang pun ngomong masih sering nggak beraturan lah.
Ya PD aja, PD. Kalau Iya kan. Hah? Praktek langsung apa namanya? Langsung ngomong gitu ya kan. Iya, PD aja, PD. Mau ketemu siapapun, mau ketemu orang kaya, mau ketemu orang miskin, semuanya sama. Mana ada orang percaya saya dulu kayak gitu, terus saya pernah punya klub basket, pernah bisa kayak sekarang, kan nggak mungkin. Kalau politisir daily habitnya pagi bangun saya olahraga, fitness, habis itu kerja sore, fitness lagi, kerja sampai malam, tidur. Makan diatur, juga disiplin. Yang penting disiplin, jadi nggak ngelakuin tuh harus berani. Terus delay gratification itu juga penting. Jadi saya meskipun punya uang waktu awal Organipi, saya punya penghasilan 100-200 juta, saya nggak pernah beli-beli aneh-aneh. Saya tetap makan seperti biasa dan lain-lain. Itu juga penting. Flexing gitu juga jarang-jarang ya Bang ya. Flexing, kalau saya mendingan kalau mau flexing bisnis. Nggak perlu kalau saya, maksudnya yang penting kan intinya ini ya. Banyak yang menawarkan pelatihan online tapi ujungnya referral. Maksudnya ujungnya referral gimana Mas ya? Herdi. Mas Herdi. Mana Mas Herdi? Ujungnya referral. Oh iya. Gimana Mas maksudnya? Ya, maksudnya saya pernah ikutan tuh, ada salah satu yang memang ada beberapa sih yang ikutan, terus ujungnya memang diajarkan pelatihan, tapi ujung-ujungnya kita nge-referral beli produk, terus kita nge-referral lagi gitu. Oke, pertama pelatihannya apakah pelatihan bisnis apa pelatihan jualan? Jadi kalau pelatihan jualan sih ya referral termasuk jualan ya. Kalau pelatihan bisnis ya emang apa namanya beda. Jadi kalau bisnis itu bangun bisnis sendiri. Kalau referral itu termasuk salah satu cara berjualan gitu. Itu termasuk saya juga ngajarkan namanya affiliate atau referral atau multi tier affiliate atau multi level marketing. Itu termasuk namanya penjualan. Apakah bisa kaya? Bisa. Tapi bukan bisnis gitu. Kalau dia ngajarin mungkin digital marketing, mungkin bisa aja ngajarin referral gitu. Gitu. Kalau di sini kan yang saya ajarkan yang di VIP bangun bisnis. Saya ngajarkan Mas buka referral malah. Kalau Mas mau buka referral. Gitu. Ada banyak Mas untuk Jadi bukan ini Mas, maksudnya kita disuruh beli produk terus kita pasarkan terus kita nge-referral gitu ya. Enggak. Di sini saya nggak ngajarkan jual produk saya. Gitu. Mas punya produk sendiri, kalau Mas mau jual aja gitu. Kalau Mas mau tak ajarkan, Mas cari sendiri produk yang Mas mau jual apa. Terserah, bebas. Oke Mas, makasih. Sama-sama Mas Hendri. Mas Hizam, satu lagi. Mas Dodi. Iya, terkait produk makanan atau minuman gitu ya. Mungkin saudara saya sih udah punya produknya. Nah, mereka mungkin juga udah ngurus izin-izin ya, seperti BPOM segala macam gitu. Nah, kalau misalnya dengan merek saya sendiri misalnya, itu BPOM-nya bisa kita pakai atau gimana? Bisa, BPOM itu per merek. Oh, per merek ya? Per produk malah, bukan per merek, per produk. Oh, jadi harus urus lagi BPOM segala macam gitu ya? Iya, BPOM itu harus per produk gitu. Walaupun produk intinya udah... Meskipun produknya sama, formulasinya sama, terus Mas punya merek 2, mereknya harus didaftarin produk lagi, harus didaftarin BPOM lagi. Oh gitu. Terus untuk ngurus BPOM itu sulit atau enggak, Mas? Maksudnya bisa diajarin juga di situ? BPOM itu saya nggak bisa, saya pakai ini Mas kalau ngurus, saya pakai apa namanya, jasa. Oh, pakai jasa juga? Iya, pakai jasa. Bisa ngurus sendiri, tapi tahu sendiri lah Indonesia. Iya. Iya. Itu range biayanya gimana ya Mas? Hitungannya maksudnya? Hitungannya itu tergantung Mas, tergantung TR, SR, NA, macam-macam Mas, yang tahu jasanya Mas. Saya juga
ada yang SP, suplemen, ada yang kapsul, itu apalagi nama BPOM-nya. Di BPOM tuh ada jenis-jenisnya, Mas. Kalau yang saya tahu itu kosmetik itu NA, kalau yang makanan tuh MD, kalau apa namanya obat tradisional itu TR, gitu. Suplemen itu SP, gitu. Pada gitu-gitunya. Nah, itu setiap itu tuh beda-beda. Sama tergantung formulasinya juga, sama tergantung pabriknya juga, gitu. Oh gitu. Tapi nanti bisa ya dikasih masukan. Biasanya yang ngurus pabriknya, Mas. Mas pabrik apa? Ya enggak, kalau saudara saya sih dia punya peternakan lebah gitu, ada madunya juga kan. Oh, kalau pakai BPOM tuh juga dilihat produksinya di mana gitu-gitu, Mas. Jadi ada namanya, kalau orang punya pabrik ada namanya CPOTB. Nah, CPOTB-nya harus keluar dulu, terus harus ini dulu. Jadi setiap beda-beda, Mas. Kalau BPOM, kalau PIRT lebih gampang. Oh, PIRT mungkin ini ya. Iya, kalau PIRT cepet. Cari aja Dignas gitu. Ada kok di Google cari aja, Mas. Itu setiap daerah soalnya beda-beda. Yang ngurus kan per daerah. Mas daerahnya di mana belum tentu bisa, saya di Bali juga belum tentu bisa ngurus gitu. Iya. Iya, tapi di Google gampang kok. Kalau PIRT gampang, cepet 2 minggu selesai. Harusnya. Iya. Oke, makasih Mas Rizam. Sama-sama Mas Dodi. Dan makasih Mas. Iya, sebenarnya ceritanya, story-nya udah aku ceritain di ini sih. Tapi ya intinya saya mulai itu dari, kalau minus itu saya kalau dibilang miskin, saya kalau orang tua saya mati itu nggak ada warisan. Jadi yang paling orang yang punya cuman tinggal di sawah aja, petani-petani masih punya sawah gitu. Jadi lebih miskin lagi lah. Gitu. Jadi kalau alasannya nggak bisa apa bisa itu ya tergantung orangnya. Yang penting mentalnya sih Mas. Kalau bisnis itu yang penting mental. Mas Nyoman menanya terakhir ya, habis ini aku tutup. Ya, Mas Rizat, tadi kan sempat selain biaya iklan yang kita akan tanggung, itu kan ada biaya kayak pencarian produk, kita fokus ke iklan dulu. Jadi kayak desain, pengambilan angel, itu juga nanti dibimbing, misalkan. Dibimbing Mas, dikasih tahu caranya, karena makanya ada tantangan tuh Mas. Tantangan itu tujuannya untuk bisa bimbing itu. Karena kan nggak mungkin juga Mas. Yang sering terjadi kan gini, kalau course itu, 3 bulan, 3 hari workshop di mana gitu, di hotel apa. Setelah itu pulang pengen bisa bangun bisnis miliaran, itu nggak mungkin. Maka bangun bisnis itu butuh waktu. Makanya itu aku bikinnya 3 bulan itu. Oke, stepnya misalkan pertama itu ambil angelnya, itu kita sendiri yang ngambil apa? Mas sendiri yang ngambil, saya advice kan. Saya di situ kan ngasih tahu cara-caranya ngambil. Nanti kan Mas ngambil sendiri apa enggak kan setiap orang punya point of view yang berbeda-beda gitu. Oke, saya kira ada dibebankan lagi pihak fotografer segala macam gitu. Iya, tetap Mas yang ngambil lah Mas. Tetap Mas yang fotografernya mau gimana. Kan ada cara, ada solusinya Mas. Tergantung juga budgetnya Mas gimana. Kalau Mas budgetnya ada, bisa pakai fotografer. Kalau Mas budgetnya nggak ada, Mas yang belajar sendiri. Saya dulu waktu awal nggak punya budget, ya saya ngedit-ngedit sendiri pakai HP. Oke, makasih. Sekarang kalau saya bangun bisnis, ya saya ada karyawan yang ngurusin, saya ada budget gitu. Jadi setiap orang kan punya kemampuannya sendiri-sendiri dan tahu lah porsinya sendiri-sendiri. Yang jadi masalah itu kalau Mas nggak tahu porsinya Mas yang jadi masalah. Oke, ya yang terakhir Mas, untuk ini paymentnya itu terakhir di bulan ini ada ditentuin tanggalnya nggak? Kalau saya sih mungkin. Kalau saya sih hitungannya saya nggak tahu tanggalnya berapa terakhir. Karena saya juga ini buka kan. Nah, saya juga kalau misalnya kan saya ada one on one-nya. Nah, kalau saya waktunya kewalahan, ya saya stop programnya gitu. Karena saya sudah banyak yang order. Jadi saya nggak bisa mastiin akan tutup kapan, akan buka kapan. Nanti saya juga kan target saya kan di sini bukan nyari uang tetap, namanya bisnis harus ada profit. Tapi fokusnya ke bangun entrepreneurnya, 1 miliar entrepreneur. Hitungannya saya di sini juga ya udah dapat sukses seperti sekarang, saya juga mau berbagi lah, hitungannya berbagi lah sekarang gitu. Dan ya, saya juga ya saya juga mau naik kelas jadi investor gitu. Jadi saya juga belajar di sini, di funding dan lain-lain. Jadi di sini saya lebih mementingkan kalau yang join di sini tuh benar-benar bisa jadi miliarder gitu. Jadi dalam kita ini misalkan beberapa orang ini waktunya bisa berbeda startnya berarti ya? Bisa, tapi apakah saya buka kan tergantung juga dari kemampuan untuk
memberikan advice-nya seperti apa dan lain-lain kan. Nah, kalau misalnya saya udah ngerasa oh ini udah cukup nih segini, ya saya tutup programnya gitu. Jadi kalau kelamaan juga saya tutup programnya gitu. Atau saya kurangi porsinya. Misal kalau dulu ada one on one, sekarang mungkin nggak one on one yang ngasih mungkin tim bukan saya kayak gitu-gitu. Karena kan waktu saya juga semakin lama semakin mahal, Mas. Kalau semakin banyak itu. Semakin naik level ya. Ya, makasih. Iya, betul. Jadi apa namanya? Kalau sekarang yang udah join sekarang pasti saya kasih one on one. Tapi kalau yang mungkin join bulan depan mungkin yang one on one-nya sama tim saya bukan sama saya kayak gitu. Oke, siap. Mudah-mudahan Jadi bisa. seperti itu. Jadi saya nggak janji juga tutupnya kapan daripada saya ngomong, oh besok tutup, besok ini nggak pakai scarcity gitu-gitulah. Iya, siap. Makasih, Mas Risa. Sama-sama. Bang, berarti bisa kemungkinan besar bisa cepat sebelum sebulan juga ya kan kalau bisa nuntas. Bisa, kalau tergantung Masnya kan mau kerja diselesain cepet ya cepet gitu. Oh, alah berarti itu tadi sistem borongan kan enggak? Iya. Oh, iya. Tapi saya kan ngambilnya 3 bulan biar semuanya bisa kan nggak semua orang sama gitu. Saya ngambil yang terburuk gitu. Iya, Bang. Oke, terima kasih Bali di Berawa, Mas. Itu. Nanti ada kok sebenarnya kalau di Bali, yang di Bali aku ada acara tiap minggu biasanya. Itu ada entrepreneur meet up, itu juga meet up sama pengusaha-pengusaha luar negeri juga. Banyak, malah 80% banyaknya itu luar negeri, di daerah Canggu sama daerah Seminyak biasanya. Kalau yang di Bali. Nanti diinfo lah, nanti di grup, habis dimasukin grup, nanti diinfo kalau ada event-event dari Upshift Now, atau event entrepreneur di Bali. Gitu. Sekali di Jakarta dong. Di Jakarta dulu aku punya banyak sih di Jakarta, cuman sekarang lagi seneng di Bali enak. Lebih nyantai. Oke. Lebih di Bandung, iya ke Jawa lagi tuh udah di Bali malas pergi kemana-mana, malas ke Jawa lagi dari Bali. Sebaiknya punya laptop karena bikin website pakai laptop, iklan pakai laptop. Kalau nggak pakai laptop, ya ada yang mau ke warnet boleh, tapi sebaiknya punya laptop, Mas Haris. Komputer nggak apa-apa komputer. Kalau punya komputer ada yang diperlukan untuk online tuh laptop atau komputer atau wifi, udah itu aja. Siap, makasih Mas Santo bisa bagi ilmu. Saya asli Surabaya sebenarnya. Terus saya di Bali cocok gitu. Teman banyak di sini lebih cocok lah. Jadi suka di Bali. Dulu waktu nggak punya uang, pingin punya villa, ada kolam renang gitu. Terus udah punya uang akhirnya ketutupan gitu. Oke. Terima kasih. Saya tutup ya. Ya, sehat selalu Mas, sukses ya. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Terima kasih Mas. Sama-sama.